61. Sisi tidak bisa menahan untuk memegang dahinya ketika dia mendengar kata-kata itu. Wajah Amelia pun berubah menjadi hitam. PT Citra Adidaya hanya sebuah perusahaan yang bernilai 200 miliar. Dia membelinya hanya karena merasa bosan saja. Kata-kata itu seperti sebuah tamparan yang keras pada Amelia. Damar tidak mungkin berbohong pada mereka saat ini. Mereka dapat melihat dari ekspresinya. Selama ini, mereka selalu datang ke sini untuk membuat keributan dan Damar tidak peduli sama sekali. Jika dia benar-benar peduli dengan perusahaan ini, dia tidak akan mengabaikannya sama sekali. Semakin mereka memikirkannya, mereka semakin menyesal. Kenapa mereka begitu bodoh? Jika selama 3 tahun ini mereka memperlakukannya dengan baik, jika mereka tidak memperlakukannya dengan buruk saat Sisi bercerai dengannya, Damar mungkin akan memberi mereka perusahaan ini dengan baik hati. Mereka bisa menjadi kaya dalam semalam dan menjadi salah satu keluarga yang terkaya di kota JC. Tetapi sayangnya, mereka tidak punya kesempatan lagi. Sekarang mereka tidak dapat apa-apa, hanya rumah itu yang tersisa. Mereka bahkan tidak akan mendapat sumber uang dari Damar lagi. Damar sudah tidak akan memberi mereka hasil gajinya setiap bulan. Sisi dan ibunya tidak pernah bekerja lagi sekian lama. Mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Nessa di sebelahnya juga terus menghela napas. Dia merasa telah kehilangan salah satu peluang terbesar dalam hidupnya. Dia kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang berada di tingkat atas. Amelia menatap Damar dengan kesal. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku ingin membuatnya menyesal. Aku pasti akan membuatnya menyesal." Yosua melihat pada mereka dan bertanya, "Apakah Anda akan tetap menuntutnya?" "Ya, aku akan menuntutnya." Mata Amelia penuh dengan kebencian. Orang yang telah dimarahi olehnya selama 3 tahun itu bisa hidup lebih baik dari mereka. Mana mungkin dia menerima begitu saja? Wanita itu mencibir. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, "Oh ya, sepertinya di rumah masih ada beberapa barangnya Damar. Ketika kami pindah ke rumah baru, kita menaruhnya di rumah Nessa. Saat Sisi dan Damar bercerai pun, kita juga tidak membuangnya." Nessa mengerutkan kening, dan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Maksudmu baju rusak yang berwarna hitam itu?" "Oh ya, dan juga 2 tongkat yang terbungkus dengan kain, 1 panjang dan 1 pendek." ******. Damar berjalan keluar dari ruang rapat. Dia sudah tidak peduli dengan mereka. Dia akan meninggalkan kota JC secepat mungkin. Dan dia tidak akan bertemu dengan Sisi dan ibunya lagi. Bahkan jika dia kembali ke kota JC, Sisi dan ibunya juga tidak akan bisa menemukannya. Damar pergi ke departemen personalia dan mengingatkan Stephen beberapa hal. Dia memberitahu Stephen bahwa dia akan pergi untuk sekian lama dan Stephen bisa tinggal di villa dengan tenang. Dan juga, dia mengingatkan Stephen jangan pernah tertipu oleh mantan istrinya. Mantan istrinya Stephen jauh lebih menyeramkan daripada Sisi dan ibunya. Bagaimanapun, Stephen bukanlah orang seperti Damar. Dia masih terlalu jujur. Tentu saja, sikapnya Stephen telah berubah secara perlahan-lahan. Karena jabatannya yang tinggi ini, dia dapat bertemu orang yang berbeda dan belajar cara menghadapinya. Damar masih ragu tentang Stephen menjadi seorang Night Watcher. Dia butuh waktu untuk mempertimbangkannya. Karena usia Stephen adalah masalah besar. Setelah berbicara dengan Stephen, Damar pamit dan berjalan keluar dari PT Citra Adidaya. Pria itu mengeluarkan ponselnya. Dia menemukan nomor telepon Bari dan meneleponnya. "Halo, Paman Bari." "Damar," Bari berkata sambil tersenyum, "ada apa?" "Masalah di sini sudah selesai. Aku sudah memastikannya, Wendy benar-benar aman sekarang. Jadi aku berencana untuk mengundurkan diri," kata Damar sambil tersenyum. Sayang sekali," Bari menghela napas. "Kamu telah membantuku 2 kali. Kamu telah menyelamatkan hidupku, dan melindungi keselamatan putriku. Mungkin industri dan kekuatanku sekarang masih tidak dapat membantumu, tapi aku tetap berjanji padamu. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, aku pasti akan membantumu dengan sepenuh hati," kata Bari dengan serius. Damar sedikit terharu dengan kata-katanya itu. "Tidak usah berjanji juga tidak apa, Paman Bari. Selama 3 tahun terakhir, tidak banyak orang yang bisa membuatnya terharu. Stephen adalah salah satu dari orang itu, dan sekarang Bari juga termasuk dari orang-orang itu." "Baiklah, ngomong-ngomong, Wendy sudah pergi ke kota LH. Kamu bisa memberitahunya tentang pengunduran dirimu secara langsung," kata Bari.
Damar mengangguk dan berkata, "Oke, tidak masalah." Setelah menutup telepon, Damar menghela napas lega. Dia memesan tiket secara daring, lalu pergi ke mall untuk membeli pakaian yang lebih bagus dan memakainya. Kemudian, dia kembali ke rumah dan mengemasi barang-barangnya. Dia membawa tas ransel dan menuju ke bandara. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan apa yang dia kenakan, tetapi dia akan bertemu orang tuanya kali ini. Jika dia berpakaian lebih baik, orang tuanya pasti akan lebih tenang juga. Ketika dia tiba di bandara, sudah pukul 1 siang. Dia mengambil tiket di bandara, dan melalui pemeriksaan keamanan. Dia menemukan tempat makan di dalam bandara, dan mulai makan sambil menunggu pelepasan pesawat. Dari kota JC ke kota LH butuh waktu sekitar 2 jam baru sampai. Tiket pesawat yang Damar beli adalah tiket kelas atas. Pada pukul 3 sore, dia naik pesawat dan menemukan tempatnya dengan lancar. Tidak lama kemudian, orang di dalam pesawat semakin banyak. Pada saat ini, Damar dapat mendengar suara seorang pria. "Tante cantik, hati-hati. Si cantik, biarkan aku membantumu meletakkan kopermu." Mendengar kata si cantik, Damar penasaran dan langsung menoleh ke arah itu. Dia melihat ada seorang pria muda dengan rambut kuning. Pria muda itu berpakaian seperti pria tampan di Korea. Dia sedang membantu kedua wanita itu menaruh barang bawaan mereka. Tatapan Damar secara alami jatuh pada kedua wanita itu. Ketika dia melihat ke arah para wanita itu, kedua wanita itu juga menyadarinya. Kedua wanita itu tercengang sebentar, lalu ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka. "Ternyata kamu!" teriak mereka dengan senang. Salah satu wanita itu adalah seorang wanita muda yang cantik, dan satunya lagi adalah seorang gadis muda dengan rambut pendek. Mereka adalah Rima Tanjaya dan Lisa Tanjaya, orang yang pernah diselamatkan Damar di Glory Gold. Damar tidak menyangka dia akan bertemu dengan mereka di pesawat. "Kebetulan sekali," kata Damar. Rima berkata dengan senyuman di wajahnya, "Ya, memang kebetulan. Aku telah menunggumu mengabariku untuk ketemuan lagi, tetapi kamu belum pernah menghubungiku. Apakah kamu akan pergi ke kota LH juga?" Damar mengangguk dan berkata, "Ya. Aku cukup hafal dengan kota LH, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Setelah tiba di kota LH, aku akan mentraktirmu makan," kata Rima. Lisa di sebelahnya juga menantikannya. Damar menyentuh hidungnya. Dia berpikir sebentar, lalu mengangguk dan berkata, "Oke." Pria muda di sebelahnya mengerutkan kening, lalu menatap Damar dan berkata, "Tolong minggir, tempat dudukku di dekat jendela." Damar menatapnya dan berinisiatif memberi jalan untuknya. Tempat duduk Rima dan Lisa kebetulan berada di sebelah Damar. Setelah duduk, mereka mulai mengobrol. Pria muda di sebelahnya ingin berkata sesuatu, tetapi dia tidak ada kesempatan sama sekali. Dan itu membuatnya merasa sedikit kesal. Selama mereka mengobrol, pesawat mulai meluncur perlahan dan siap lepas landas. Pada saat ini, pria muda yang duduk di sebelah Damar menyentuh lengannya dan berkata, "Hei, kawan." "Ya," Damar menoleh dan bertanya, "Ada apa?" "Nanti setelah penerbangan, mari kita tukar tempat duduk," kata pria muda itu sambil tersenyum. "Tidak perlu. Itu terlalu merepotkan," Damar menggelengkan kepalanya dan berkata. Pria muda itu mengerutkan kening lagi dan berkata, "Kawanku, kamu seharusnya tahu aturan. Aku yang bertemu dengan kedua wanita itu duluan. Kamu mengobrol dengan mereka dengan bahagia, dan itu membuatku sedikit tidak senang. Memangnya itu urusanku?" Damar mengutuk dalam hatinya. Dia menatap pria muda itu dan berkata, "Memang kenapa? Mereka bukan barang milikmu juga. Jika kamu pergi ke kota LH, lebih baik harus mengenali orang-orang dari kota LH dulu," kata pria muda itu. "Sekarang sudah zaman teknologi, kamu dapat menemukan informasiku di internet," pria muda itu mengancam. Damar menatapnya dengan heran, lalu mengangkat bahu dan berkata, "Maaf, aku tidak mengenal Anda sama sekali." Wajah pria muda itu penuh dengan rasa kesal, dan dia berkata, "Oke, izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Aku adalah anggota dari keluarga Purnomo." Bersambung. 62. "Aku adalah Purnomo yang arogan." Ujung bibirnya terkekeh. Dia seorang pria tetapi wajahnya masih terpoles oleh riasan, dan ini membuat Damar cukup muak melihatnya. Dari senyumnya dia kelihatan percaya diri sekali akan hal itu, tetapi di mata Damar, kearoganannya itu terlalu berlebihan, malah yang ada jatuhnya jadi menjengkelkan. Dia berbicara lagi, "Sepertinya kamu harus mendengar nama lengkapku. Namaku adalah Tandi Purnomo."
Damar menggaruk kepalanya, lalu menatapnya dan berkata, aku tidak pernah mendengarnya. Kamu, Tandi dibuatnya kaget, namun kemudian dia tersenyum tipis. Kamu bisa cari namaku di internet setelah turun dari pesawat. Malas, tidak tertarik. Damar melambaikan tangannya dan menolak mentah-mentah orang ini. Berada di sampingnya, ekspresi dari seorang ibu, yaitu Rima Tanjaya, dan juga anak perempuannya, yaitu Lisa Tanjaya langsung menengok ketika mendengar nama itu. Wajah Lisa terlihat berbinar, tapi dia berusaha untuk tidak peduli. Damar pun tidak mau mengobrol lagi dengannya. Namun ketika Tandi melihat Damar yang seperti itu, dia justru tidak marah. Dia menatap ke arah Damar dan berkata, ya sudah, kalau kamu tidak mau cari namaku di internet, aku mau perkenalan diri secara langsung saja kalau begitu. Di internet, aku ini bisa dibilang artis yang lumayan terkenal. Di kota LH, banyak sekali orang kaya dan berkuasa yang berteman denganku. Contohnya ada Diska Tandialo dari keluarga Tandialo, terus ada Rizky Sitara dari keluarga Sitara, dan juga ada Andri Raharjo dari keluarga Raharjo. Kamu pastinya kenal, kan, dengan mereka. Damar cukup kaget karena dia bisa tahu nama-nama orang itu. Kalau Diska Tandialo sudah tidak perlu ditanya lagi, Rizky Sitara adalah kakak tertua dari Gladys Sitara, yang 1 tahun lebih tua dari Damar dan lainnya. Pria ini adalah seorang pelatih gulat, dan juga kakak iparnya. Kalau ada pria yang coba-coba mendekati adik perempuannya, bisa-bisa dihabisi olehnya. Awalnya Damar dan Rizky sangat dekat, tetapi hubungan mereka tidak berlangsung lama. Namun setelah kejadian yang terjadi dengan sepupunya, Damar hampir saja dikupas habis oleh Rizky. Tapi tentu saja, Damar tetap memiliki kesan yang baik terhadap Rizky. Lalu, kalau Andri Raharjo, dia berasal dari keluarga yang sama dengan Sisi. Tapi garis keturunan mereka yang berbeda. Andri merupakan garis keturunan langsung dari keluarga Raharjo dan pewaris utama dari kerajaan bisnis besar keluarga Raharjo. Mereka berdua sudah saling bertemu beberapa kali, tetapi Andri adalah orang yang sangat arogan dan karena hal itu dia selalu menganggap rendah Damar. Melihat wajah terkejut Damar, Tandi mulai menunjukkan wajah puasnya dan berbisik, jadi kamu sekarang sudah paham, kan? Berikan aku tempat. Dan dua wanita cantik ini juga sudah mengetahui siapa aku, jadi jangan macam-macam denganku. Damar berkata dalam hati, mereka ini cukup hebat, tapi kehebatan mereka tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Terlebih walaupun kamu juga sangat hebat, kamu tetap saja tidak ada hubungannya denganku. Ketika turun dari pesawat pun, semua kembali ke rumah masing-masing, juga tidak akan saling mengenal satu sama lain. PVTT, Lisa yang berada di sebelahnya terlihat tertawa saat mendengarnya. Membuat wajah Tandi seketika memucat. Dia menggertakkan giginya dan dengan mata melotot berkata, hei bocah, kamu masih punya nyali. Damar tak mau lagi sibuk memedulikan pria ini. Setelah pesawat terbang dengan mulus, dia memejamkan matanya dan perlahan tidur. Barang-barang Damar berada di rumah Nessa di kota JC. Ayah Nessa menyeret keluar tas yang besar, yang jelas terlihat pasti ada banyak barang di dalamnya. Ketika kamu pindahan rumah, semua barang yang tersisa di rumah kita ada di sini, ujarnya. Amelia dan Sisi mengangguk dan mereka bersama mulai mengeluarkan barang-barang yang ada di dalamnya. Di dalamnya kebanyakan adalah beberapa pernak-pernik, segala apapun ada di dalamnya. Barang-barang ini semuanya adalah milik ayahku. Sisi mulai mengingat lagi ayahnya, dengan mata yang sudah berkaca-kaca dan memerah dia berkata, saat itu dokter bilang, kalau saja ayah hampir telat membawa Damar ke rumah sakit, mungkin nyawanya bisa-bisa tidak tertolong lagi. Dia ini orang yang tidak tahu diri, sekalinya punya uang dia pasti lupa dengan kita, Lalu Amelia dengan emosi berkata, dia itu tidak berpikir apa. Memangnya siapa yang menyelamatkan nyawanya? Dia tidak pernah memikirkan masalahnya sendiri, malah di dalam lubuk hatinya dia merasa Damar memang orang yang tidak tahu diri. Setelah tidak lama membongkar-bongkar barang, Nessa tiba-tiba berkata, bukannya benda-benda ini ya. Di dalamnya mereka menemukan sebuah tas hitam yang unik, ada 2 kancing di bagian atas tas itu, yang satu panjang dan yang lainnya pendek, lalu terbungkus dengan kain. Nessa mengambilnya dan dia mulai membuka kainnya perlahan-lahan, dan sesuatu yang ada di dalamnya pun mulai terlihat, ekspresi penasaran terlihat jelas di wajah mereka. Ini, sepertinya 2 bilah pedang. Ujar Sisi sambil menelan ludah. Mereka sebelumnya tak pernah peduli dengan barang-barang milik Damar. Jika bukan karena kekayaan mendadak Damar yang memulihkan ingatannya, mereka tak akan pernah berpikir untuk membongkar barang-barang ini.
Nessa mengambil sebilah pedang yang pendek, walaupun bentuknya pendek, tapi dia hanya menerka saja. Mungkin panjang pedang ini hampir sekitar 80 cm. Dia segera mengambil pedang itu dan mengeluarkannya dari sarungnya. Zeng, pedang itu sudah 3 tahun lamanya tidak pernah dikeluarkan, dan terlihatlah ujung pedangnya yang tajam itu. Lumayan berat. Nessa mengeluarkan pedang itu secara langsung dan ternyata pedangnya cukup berat. Lalu dia segera meletakkan pedang itu di atas meja teh. Kerak, lalu saat pedang itu diletakkan di atas meja teh, seketika semua orang tercengang. Bahkan saat itu Nessa tak menggunakan tenaganya untuk menyimpan pedang itu, tetapi pedang ini sesaat setelah ditaruh di atas meja, suaranya seakan menekan seluruh bagian meja. Wah, tajam sekali. Semua orang pun takjub dibuatnya. Kok bisa ya Damar punya barang-barang seperti ini? Dia itu sebenarnya orang macam apa sih? Ujar Sisi sambil menelan ludah. Sayang. Amelia dengan mata berbinar berkata, ini pasti bisa dijual dengan harga mahal. Nessa yang di sebelahnya pun mengerutkan dahinya berkata, kok Damar bisa ya tidak kepikiran bawa pergi barang ini, apa dia lupa mungkin ya? Sebenarnya bukan karena Damar melupakannya, tetapi dia sebenarnya malah tak tahu kalau ternyata senjatanya berada di rumah keluarga Raharjo. Dia sendiri selalu mengira bahwa senjatanya itu mungkin sudah hilang. Seluruh senjata Night Watcher ini dibuat secara khusus, tetapi kedua pedang milik Damar ini merupakan kedua pedang yang paling tajam di dunia. Bahkan jika ingin menjualnya ke seluruh dunia, ini merupakan keberadaan yang tak ternilai harganya. Saat Damar sedang terluka dan setelah diselamatkan oleh ayah Sisi dengan diantarnya ke rumah sakit, seluruh barang miliknya diambil oleh ayah Sisi, dan setelah itu ayah Sisi tak pernah membahasnya lagi. Sedangkan kotak besi itu, Damar dengan mati-matian berusaha menggenggamnya di tangannya. Bahkan setelah dia tersadar dari koma, dokter pun tidak bisa melepaskan kotak besi itu dari tangannya sampai Damar tersadar. Sehingga di dalam ingatannya, dia mengetahui kotak besi itu. Tetapi untuk barang lainnya, dia mengira telah hilang dalam perkelahian. Ini masih ada sebuah baju hitam, tapi kelihatannya seperti compang camping begitu, dan bagian atas bajunya dipenuhi darah yang sudah mengering. Sisi kembali melihat baju hitam itu yang dipenuhi dengan robekan. Itu adalah baju yang sering dikenakan Damar saat berkelahi. Robekan-robekan yang ada di baju itu seolah membuktikan seberapa parah luka yang diterima Damar pada saat itu. Damar itu, dia sebenarnya orang macam apa sih? Nessa menatap ke arah Amelia dan Sisi lalu berkata, Kak Sisi, Tante, bagaimana kalau kita laporkan saja ke polisi? Damar benar-benar tidak mengetahui jika keluarga Sisi sedang meneliti barang-barangnya yang tertinggal di rumah itu, dan perlahan dia mulai tertidur di pesawat. Di sepanjang perjalanan, selain dari awal kejadian kecil itu, semuanya berjalan lancar, tidak terjadi hal apapun. Entah sudah berapa lama, Tandi yang berada di sebelahnya semakin lama semakin emosi dan sesak saat memikirkan perlakuan Damar kepadanya barusan. Dia memegang Damar dan membangunkannya, membuat Damar pun seketika terbangun. Damar mengerutkan dahinya lalu berkata, ada masalah. Hei, bocah, jarang sekali ada orang yang berani bersikap tidak sopan denganku, tetapi apa yang kamu katakan barusan, benar-benar bikin aku kesal, ujar Tandi dengan wajah kesalnya. Karena dia sangat emosi, sampai-sampai alas bedak tebal di wajahnya pun terlihat mulai luntur. Damar yang kesal melihat pria konyol seperti ini pun mengerutkan dahinya dan berkata, ya, terus. Apa kamu berani kasih nomor kontakmu padaku? Tanya Tandi sambil mencibir. Sudah gila. Damar menatapnya sekilas, dan kembali menutup matanya. Napas Tandi sudah tak beraturan, tetapi karena di dalam pesawat, dia tidak bisa meluapkan amarahnya. Lisa yang berada di sebelahnya menguping pembicaraan mereka berdua, dia mengusap-usap rambut pendeknya sambil tersenyum menatap ke arah Damar. Lisa terlihat sedang memeluk sebuah benda yang terlihat seperti sebuah buku di tangannya. Jika lebih teliti melihatnya, di atas buku itu terlihat seperti ada gambar lukisan yang tertumpuk. Tak selang berapa lama, pesawat pun mulai mendarat di kota LH. Damar pun mulai terbangun dan menggeliat. Rima yang berada di sebelah tersenyum dan bertanya, apakah ada orang yang akan menjemputmu? Tidak ada, ujar Damar. Oh, kalau begitu kebetulan, sebentar lagi akan ada orang yang menjemput saya. Jika orangnya sudah sampai, Anda bisa pergi bersama dengan saya. Sekarang kurang lebih sudah waktunya untuk makan, kita sambil menunggu sambil makan saja, ujar Rima. Damar menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga berjalan beriringan menuruni pesawat,
berjalan melewati lorong, dan menuju pintu keluar bandara. Sementara itu, Tandi juga mengikutinya di belakang. Melihat punggung Damar saja wajahnya sudah menunjukkan emosi yang membara. Setelah keluar dari bandara, Damar melihat suasana perubahan kota yang membuatnya cukup asing ketika melihatnya. Damar menutup mata, dia menarik napas panjang, lalu kembali membuka matanya. Dia bergumam, setelah terkurung 9 tahun lamanya, kota LH, akhirnya aku kembali lagi. Bersambung. 63. Kota LH, kampung halamannya, dia telah hidup di sini selama 18 tahun. Sekarang dia sudah berumur 27 tahun, sudah lebih dari 9 tahun lamanya dia meninggalkan kota LH. 9 tahun ini, bagi Damar sudah banyak sekali hal yang terjadi dan telah dia lalui. Namun sebenarnya dia terkadang selalu teringat dengan orang-orang yang telah menjebaknya 9 tahun yang lalu. Jika bukan karena mereka, dia tidak akan mungkin menjadi Night Watcher, dan juga tidak mungkin bisa memiliki kemampuan seperti sekarang. Melihat Damar yang mendesah, Rima dengan senyumnya bertanya, "Apa kamu adalah orang kota LH?" Damar membalas senyumnya dan menjawab, "Ya, saya terlahir di sini, tetapi sudah sangat lama sekali saya meninggalkan kota ini." Oh. Di sebelahnya terlihat Lisa yang sedang menggendong papan gambar, dia sangat penasaran dengan Damar dan bertanya, "Jadi alasanmu kembali saat ini untuk bertemu keluarga atau karena bekerja?" Bertemu keluarga. Hati Damar perlahan-lahan mulai tergerak, apa kepulangan ini termasuk untuk bertemu keluarga? Di kota LH, selain ibu dan ayah, dirinya bahkan tidak memiliki keluarga dekat lainnya. Dia berpikir sejenak lalu berkata, "Itu karena keduanya." Wajah Rima menampakkan senyumnya dan berkata, "Ngomong-ngomong tentang pulang kampung, kami masih belum tahu Pak Damar ini bekerja sebagai apa ya?" Damar mengelus-elus hidungnya lalu berkata, Sekarang ini masih belum bekerja, masih menganggur." Keduanya sedikit tertegun, lalu pada saat itu datanglah seorang pria paruh baya menghampiri. Dia melihat ke arah koper yang dibawa Rima dan berkata, "Bu Rima." Saat pria itu menyapa, dia secara langsung mengangkat koper milik Rima dan Lisa lalu berkata, "Mobil sudah siap terparkir di luar, apa kita akan kembali langsung ke kantor?" Rima menggelengkan kepalanya berkata, "Saya ingin mengajak rekan saya untuk pergi makan dulu." Pria itu terdiam sejenak, lalu dengan cepat berkata, "Bu Rima, apakah Anda belum mengetahuinya? Semenjak kepergian Anda dari kantor, akhir-akhir ini kondisi kantor sangatlah kacau. Saat mereka tahu Anda hari ini kembali ke kota LH, mereka semuanya sedang menunggu kedatangan Anda di kantor pusat." Rima mengerutkan dahinya, lalu Damar tersenyum kecil berkata, "Tidak apa-apa, silakan Anda menyelesaikan urusan Anda terlebih dahulu. Saya akan berada di kota LH untuk waktu yang lama, bahkan mungkin akan tinggal menetap di sini. Jika ada kesempatan, kita bisa pergi untuk makan bersama. Lalu tentang kejadian barusan tidak perlu dimasukkan ke hati, itu hanya masalah biasa." Rima menampakkan wajah tidak enaknya dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf, bagaimana kalau besok saja, besok malam kita janjian untuk bertemu lagi?" Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baik, tidak masalah. Baiklah kalau begitu, nanti saya akan hubungi kembali via WhatsApp ya," ujar Rima. Damar kembali menganggukkan kepalanya. Saat Rima dan Lisa pergi meninggalkan Damar, dia langsung berbalik badan dan berjalan ke tempat menunggu taksi. Di belakangnya sudah ada Tandi yang memakai masker dan berdiri di sana. Dia melihat punggung Damar dengan tatapan mengerikan. Lalu selang beberapa saat, terdengar suara nyaring yang memanggil, "Tandi." Tandi langsung menoleh, di antara kerumunan orang itu, terlihat Diska yang berdiri di sana. Lalu Tandi dengan cepat membungkuk dan berkata, "Kak Diska." "Cek, tugas yang aku perintahkan padamu bagaimana kabarnya?" tanya Diska. "Sudah beres," ujar Tandi dengan percaya diri. "Oke." Diska menganggukkan kepalanya terlihat puas dengan jawaban Tandi dan berkata, "Ayo, aku akan membawamu melihat wanita cantik kota JC. Sebentar lagi kamu akan memberikan aku hasil yang memuaskan, tidak peduli bagaimana caranya, kamu tetaplah seorang selebriti." "Jangan dibahas lagi Kak Diska, wanita cantik di kota JC ada banyak sekali. Aku tadi di pesawat bertemu dengan wanita cantik nan memesona, tetapi sialnya aku malah dipermalukan oleh seorang bocah dan membuatku kelewat emosi." Tandi menunjuk-nunjuk ke arah Damar yang perlahan mulai berlajan jauh. Diska mencoba melihatnya, lalu dia mengerutkan dahinya dan berkata, "Loh, dilihat dari belakang dia kelihatan seperti Damar."
Namun dengan cepat dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tidak mengira bahwa Damar akan berani kembali ke kota LH. Di matanya, Damar pasti kesulitan mendapatkan pekerjaan yang bagus di kota JC. Sementara nama baik Damar di kota LH memang sudah sangat buruk, kepulangannya ini sepenuhnya seperti dia tidak mampu lagi menemukan keberadaan dirinya sendiri di kota ini. Ayo pergi. Dia merangkul pundak Tandi dan berkata, ya ampun, pria sebesar kamu ini kenapa pakai riasan muka segala, aku jadi mual melihatnya. Ya mau bagaimana lagi, gadis muda zaman sekarang senangnya dengan yang seperti ini. Berdandan layaknya orang Korea, lalu tinggal memilih satu gadis yang tepat, lalu dengan percaya diri Tandi berkata, dan juga akan lebih mudah mendapatkan banyak penggemar wanita. Damar yang telah mengantre menunggu taksi, akhirnya mendapatkannya taksi dan berkata pada supir, Four Seasons Garden. Four Seasons Garden, merupakan sebuah nama distrik kecil yang juga merupakan tempat ayah dan ibunya tinggal. Walaupun sebagai seorang Night Watcher, tetapi dia selalu mengikuti perkembangan kabar ayah dan ibunya. Sama dengan Damar setelah kejadian itu berlalu, nama ayah Damar pun telah dihapuskan dari silsilah keluarga. Selain itu dia pun telah dipecat dari kantor keluarga Ardiansyah, bahkan harta yang dimiliki ayahnya pun telah disita oleh keluarga Ardiansyah. Di bawah pengaruh besar keluarga Ardiansyah di kota LH, ayahnya pun menjadi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi setelah Damar bergabung menjadi Night Watcher, mulailah terjadi perubahan. Sebuah perusahaan dengan antusias mencari keberadaan ayah Damar, dan memberinya gaji yang besar hingga ayah ibunya pun dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala. Satu-satunya hal yang membuatnya menderita adalah perihal dirinya yang menjadi Night Watcher itu sendiri. Dia tidak boleh memberitahukannya pada ayah dan ibunya, sehingga di mata ayah dan ibunya selama ini adalah mengira bahwa Damar masih mendekam di dalam penjara. 1 jam kemudian, mobil itu berhenti di depan pintu gerbang distrik kecil itu. Dia kemudian membayar taksinya dan berdiri di depan pintu gerbang. Dia gugup dan jantungnya berdegup kencang. Walaupun akan bertemu ayah dan ibunya sendiri, tetapi mereka sudah terpisah cukup lama selama 9 tahun. Dia menghela napasnya dan berjalan masuk ke dalam, lalu menanyakan pada satpam penjaga di sana tentang lokasi detailnya. Dia mengencangkan tali ranselnya dan berjalan masuk ke dalam. Four Seasons Garden, gedung 5 kamar 504, Damar keluar dari lift dan tatapannya mengarah ke pintu kamar 504. Ketika dia berjalan mendekat, dia melihat ternyata pintunya tak terkunci. Saat dia semakin mendekat, dari dalam kamar itu seperti terdengar suatu suara. Rudy, kamu ini tak cukup amanah? Sebuah suara terdengar dari dalam kamar itu lalu kembali berkata, entah bagaimanapun caranya, kamu juga berasal dari keluarga Ardiansyah. Kamu menjabat sebagai wakil direktur utama di Navis Group, menandatangani sebuah kontrak seharusnya masih dalam batas kewenanganmu. Selain itu, kerja sama antar kedua perusahaan juga akan memberikan keuntungan untuk kalian. Rudy Ardiansyah, dia merupakan nama ayah dari Damar. Aku sungguh tak bisa membantu, ucap Rudy sambil menghela napasnya dan berkata, lagi pula, setelah kejadian itu terjadi, kamu membiarkan mereka menghapus nama keluarga kami dari silsilah. Suara itu terdengar sangat berbeda. Damar merasakan sakit di hatinya tetapi dia sendiri pun tak berdaya. Pada saat penghapusan nama itu, bukannya karena Damar telah menculik gadis itu. Suara itu mencibir dan berkata, Rudy, aku datang ke sini karena ingin bicara baik-baik denganmu. Surat kontrak ini, kamu harus menandatanganinya. Jika tidak, aku beritahu kamu satu hal, bahwa janganlah berpikir kamu akan hidup tenang di kota LH. Aku akan mencari orang untuk mengganggu ketenangan hidup kalian setiap harinya. Damar telah mengetahui siapa orang itu. Setelah kejadian itu terjadi, dia adalah orang yang menyarankan pada anggota keluarga untuk menghapus nama keluarganya dari silsilah keluarga Ardiansyah. Namanya adalah Johnny Ardiansyah. Orang ini merupakan salah satu yang masih dalam satu garis keturunan dengan keluarga Ardiansyah. Pada saat Rudy sudah tidak memiliki kedudukan lagi di keluarga dan telah dihapuskan namanya dari silsilah keluarga, dia adalah orang yang paling diuntungkan dari kejadian itu. Dia telah berhasil mengambil alih perusahaan yang telah dikelola oleh Rudy. Setelah selesai berbicara, dia masih mencibir dan berkata, jika bukan karena adanya penilaian kinerja tahunan dalam keluarga selama periode terakhir ini, kinerjaku tidak bagus dan aku akan datang padamu untuk meminta bantuan. Aku sudah bicara baik-baik tapi kamu masih tak mau juga. Tak tahu diri. Rudy menghela napasnya dan berkata, Johnny, kamu ini jangan keterlaluan, selama 9 tahun ini,
aku sudah cukup bersembunyi, tidak melawan, dan juga telah dihapus dari silsilah keluarga. Untuk apa kamu berbuat seperti ini? Jangan bicara omong kosong denganku, kamu tanda tangan atau tidak. Johnny terlihat sudah kehilangan kesabarannya, lalu dia mencibir, jika tidak mau tanda tangan, aku bisa jamin, kehidupanmu bersama istrimu tidak akan aman. Aku masih ingat menantu perempuanmu itu menderita asma. Kamu, suara Rudy terdengar dipenuhi dengan amarah. Jangan tanda tangan. Lalu pada saat itu Damar berjalan menghampiri mulut pintu dengan nada suara yang sangat dingin. Suara itu terdengar, dan orang yang berada di ruangan itu pun seketika menengok ke arah suara itu. Damar, seketika tubuh Rudy pun bergetar hebat dalam ruangan itu. Damar menatap ayahnya, rambut ayahnya kini telah sepenuhnya memutih. Terlihat jelas bahwa dalam 9 tahun ini, ayahnya telah menerima banyak sekali tekanan batin di hidupnya. Tetapi dia tetap saja mendukung keluarga ini. Melihat keriput di wajah ayahnya, Damar seolah tidak memedulikan pria parubaya yang ada di ruangan itu. Dia menjatuhkan tas gendongnya, tubuhnya gemetaran, dia menatap langsung ayahnya, dan langsung berlutut sambil berkata, "Ayah, aku kembali." Mata Rudy seketika berkaca-kaca, dia benar-benar tak memedulikan keberadaan Johnny di sana, bola matanya seketika memerah dan air mata pun mulai jatuh dari pelupuk matanya. Kemudian dia berjalan ke arah Damar dan membantunya berdiri, mengusap air matanya, menepuk-nepuk bahu Damar tanpa sepatah kata apapun. "Kembalilah, nak, kembalilah. Loh, bukannya kamu harusnya dipenjara seumur hidup? Bagaimana caranya kamu kembali? Oh, kamu pasti kabur dari penjara, kan?" tanya Johnny yang terduduk di sofa ruangan. Kemudian dia tampak berpikir sejenak, menatap Damar sambil mencibirnya, yang baru saja mengatakan jangan tanda tangan itu kamu, kan? Damar menyeka air matanya, lalu menoleh ke arah Johnny di sampingnya. Kata demi kata terucap dari bibirnya, "Sepertinya aku baru saja mendengar kamu mengancam ayahku bukan?" Bersambung. 64. Sepertinya aku baru saja mendengar kamu mengancam ayahku bukan? Damar menatap Johnny, tak terlihat sama sekali perasaan dalam tatapannya. Sepasang matanya memancarkan aura yang sangat dingin dan mencekam. Hal itu membuat Johnny yang terduduk di sofa seakan berada dalam gudang es dan menjadi gemetaran. Suara Johnny menjadi terbata-bata, tatapan Damar itu benar-benar membuatnya cukup bergidik. Rudy yang melihat kondisi ini, raut wajahnya seketika berubah. Dia mengira Damar masih mendekam di penjara selama 9 tahun ini, dan juga mengira Damar baru saja terbebas. Jika dia berbuat sesuatu lagi karena masalah yang baru saja terjadi, dia khawatir jika Damar akan kembali dijebloskan ke penjara. Dia lalu dengan cepat berkata, "Pergilah, surat kontrak ini tidak bisa ditandatangani." Johnny masih ingin berkata ancamannya lagi, tetapi melihat tatapan Damar, dia tak berani mengungkapkannya, lalu dia berdiri sambil mengangkat tas kantornya. Sesaat melewati tubuh Damar, suara dingin Damar kembali terdengar di telinganya lagi dan berkata, "Jika Anda berani-beraninya mencari masalah lagi, Anda akan tahu akibatnya." Ya, dia mengerti dan bisa membayangkannya. Kebutaan seperti apa yang sudah dialami ayahnya selama 9 tahun ini. Saat dulu ketika dia menjadi Night Watcher, dia tak bisa kembali pulang dan juga tak berdaya untuk bertindak apapun. Tetapi sekarang, dia telah kembali pulang, dia tak akan membiarkan ayahnya sendiri menderita lagi. Johnny menelan ludahnya dan berjalan melewati Damar. Melihatnya telah pergi, sikap dinginnya yang mencekam seketika hilang begitu saja. Dia melepaskan tas punggungnya, lalu melihat ke arah ayahnya dan berkata, "Ayah, maaf, membuat kalian khawatir selama 9 tahun ini." Rudy membiarkan air matanya yang sekian lama tertahan itu pun menetes begitu saja, sambil terisak dia berkata, "Kembali pulang lebih baik, nak. Kamu tak tahu, selama 9 tahun ini, sudah tak terhitung ayah dan ibu mengunjungimu ke penjara, tetapi tak pernah sekalipun bisa menemuimu. Ayah berusaha untuk baik-baik saja, tetapi ibumu terus merasa sedih. Tetapi sekarang kamu akhirnya telah kembali." Hidung Damar seketika terasa gatal. Dia segera teringat, dia melirik-lirik sekitar dan bertanya, "Oh ya, lalu ibu di mana?" "Ibumu pergi mengunjungi rumah tantemu, karena hari ini hari ulang tahunnya." Sebenarnya ayah juga ingin pergi menemani ibumu, tetapi tiba-tiba Johnny menelepon dan ingin bertemu karena ingin membahas suatu hal, jadinya ayah tak bisa ikut pergi. Lalu ayahnya pun kembali berkata, "Nah, kebetulan kalau begitu, kita pergi sama-sama saja, sekalian bertemu dengan tantemu." Mengatakan itu,
Dia menghela napasnya lalu berkata, semenjak setelah kejadian itu, anggota keluarga Ardiansyah lainnya telah memutus kontak dengan keluarga kita, tetapi saudara dari keluarga ibumu, masih terus menghubungi kami. Suasana hatinya perlahan mulai membaik, lalu dia menepuk bahu Damar dan berkata, ayo, kita sama-sama pergi ke sana. Damar menganggukkan kepalanya, lalu dia menaruh tasnya di atas sofa dan berjalan keluar bersama ayahnya. Penghasilan tahunan Rudy bisa dibilang cukup baik, sekarang dia bisa membeli sebuah bungalow, dan memiliki sebuah mobil yang bagus. Setelah menaiki mobil, Rudy terus menceritakan kejadian apa saja yang sudah terjadi selama 9 tahun ini, mengobrol seperti topik yang tak ada habisnya. Damar pun mendengarkannya tanpa bersuara. Karena sebenarnya dia sendiri sudah mengetahui banyak hal itu. Walaupun di masa saat dia menjadi Night Watcher, dan tidak bisa bertemu dengan kedua orang tuanya, tetapi dia selalu memperhatikan apa yang telah mereka alami. Tak butuh waktu lama mereka pun telah sampai di sebuah distrik kecil. Setelah memarkirkan mobilnya, ayah dan anak ini pun berjalan memasuki sebuah gedung. Baru memasuki lantai utama, tatapan Damar seketika tertuju pada satu arah. Di sana seorang pemuda berusia 20 tahunan sedang menundukkan kepalanya dan tampak berjalan dengan sedih menuju keluar dari area itu. Mata Damar seketika berbinar, dia mengenal orang itu, yang ternyata merupakan teman semenjak kecilnya dulu. Seorang sahabat yang bernama Bagas. Bagas bukan merupakan anak kaya raya, tetapi pertemanannya sangat baik dengan Damar. Mereka mulai berteman semenjak berada di taman kanak-kanak, hingga mereka telah lulus SMA pun mereka adalah teman sekelas. Setelah lulus SMA, Damar berkuliah di Universitas LH, namun karena nilai Bagas tidak lebih bagus darinya, dia akhirnya harus berkuliah menempuh pendidikan sarjana di luar provinsi. Saat Damar masuk penjara, mereka berdua mulai kehilangan kontak. 9 tahun tak bertemu, tak banyak perubahan yang terlihat dari penampilan Bagas. Tetapi dia terlihat seperti sedang terkena masalah dan nampak putus asa. Ayah pergi duluan saja bertemu tante, aku nanti akan menyusul, ujar Damar. Rudy terlihat sedikit bingung, lalu menganggukkan kepalanya, tante tinggal di lantai 7 unit 7-8, kamu nanti menyusul ke sana ya, sekalian ayah akan beritahukan berita kepulanganmu pada mereka. Damar menganggukkan kepalanya. Setelah izin dengan ayahnya, dia segera berlari menghampiri Bagas. Ketika Bagas sudah berjalan sampai pintu gerbang, tangannya terlihat seperti sedang membawa 2 kotak hadiah. Pada saat itu dia berdiri di pinggir jalan depan pintu gerbang itu dan terlihat sedang menunggu taksi. Bagas! Damar berteriak memanggilnya. Bagas tertegun, lalu dia menolehkan kepalanya ke sumber suara. Saat dia melihat ternyata Damar yang memanggilnya, rasa kacau dalam dirinya saat itu seketika menghilang. Dia membelalakkan matanya, dan dengan girang dia berkata, astaga, Damar. Aura bahagia terlihat terpancar dari dalam dirinya, Damar yang melihatnya pun menjadi tertawa. Bahkan walau 9 tahun tak bertemu, walau Damar telah dicap sebagai seorang pemerkosa, tetapi Bagas tak terlihat ketakutan saat melihat Damar, tidak juga menghina Damar, yang ada dia malah terlihat gembira saat melihatnya. Dia memang benar-benar sahabat terbaik Damar, dia seperti seorang saudara. Bagas seketika meletakkan kotak hadiah itu di jalan, dan berjalan menghampiri Damar, dia memukul-mukul ringan dada Damar dan berkata, astaga, waktu dulu kamu tiba-tiba menghilang, aku bahkan bertanya ke kawan baikmu di sekolah, mereka bilang kamu ditangkap karena sudah memerkosa seorang gadis dan dijebloskan ke penjara. Tetapi terlepas dari semua berita itu, sebenarnya apa yang telah terjadi? Tanya Bagas sambil menatapnya dari atas sampai bawah. Kamu tidak menyalahkanku? Tanya Damar keheranan. Aku bahkan sudah tahu seperti apa bau kentutmu itu, kamu adalah orang yang berperasaan dan pemberani, mana mungkin kamu berani melakukan tindakan pemerkosaan seperti itu? Bagas berkata sambil tersenyum. Damar tak mampu berkata apapun. Dia kemudian berdeham dan berkata, yah, itu ceritanya panjang, alasan jelasnya aku pun tak tahu, hanya saja yang pasti, aku sepertinya sudah dijebak. Jadi kamu sebenarnya sia-sia selama ini mendekam 9 tahun di penjara. Bagas mengerutkan dahinya. Aku dibawa pergi begitu saja ketika aku baru saja masuk ke dalam penjara, lalu setelah itu masuklah sebuah kelompok misterius. Karena 3 tahun lalu ada sebuah insiden yang membuatku hilang ingatan, jadi baru-baru ini aku baru saja bisa memulihkan ingatanku lagi, ujar Damar dengan serius. Bagas cukup tercengang mendengar cerita Damar, setelah mendengar itu, dalam hati dia berkata,
ini sulit dipercaya. Damar dalam hati menghela napasnya, fakta ini mungkin terdengar sulit dipercaya. Tetapi di dalam hatinya dia tetap sangat bahagia, walaupun sudah 9 tahun tak berjumpa, hubungan keduanya tetap tidak berubah dan tidak menjadi canggung. Melihat hadiah yang dibawanya, Damar dengan heran bertanya, "Kalau kamu? Barusan aku lihat kamu seperti orang yang lagi putus asa, apa ada masalah di kerjaan? Atau karena hadiahmu itu ditolak?" "Kasih hadiah apanya?" Bagas mendengar itu langsung menghela napasnya dan berkata, "Aku baru saja menemui ayah mertua, tetapi malah diusir." "Diusir?" tanya Damar keheranan, "Ada masalah apa?" "Bukan karena masalah uang," Bagas menghela napasnya dan berkata, "Aku dan pasanganku saat masih kuliah di tingkat 3 mulai berpacaran, sampai sekarang hubungan kami sudah berjalan 6 tahun. Kamu juga tahu, kedua orang tuaku hanya bekerja menjadi buruh, yang juga tak punya banyak uang. Saat aku masih sekolah pun, nilaiku juga tak bagus. Setelah lulus akhirnya aku mendapat pekerjaan jadi seorang sales biasa. Aku menghabiskan waktu 5 tahunku, selain untuk menabung, mengirit uang untuk makan, ditambah juga menyisihkan uang untuk orang tuaku. Itu semua membuatku kesulitan untuk bisa membayar uang muka untuk membangun sebuah rumah di kota LH. Aku jadi membayangkan, kalau saja sudah punya rumah, aku pasti bisa segera membicarakan rencana pernikahan dengan keluarga pacarku. Tetapi persyaratan keluarga mereka benar-benar, belum sampai menyelesaikan pembicaraannya, dia segera menggelengkan kepalanya. Damar mengerutkan dahinya dan berkata, "Mereka punya persyaratan apa?" "Pertama, hak milik rumah harus atas nama pacarku," ujar Bagas. Dia kembali melanjutkan, "Ini bisa dibicarakan baik-baik, karena aku memang sungguh-sungguh mencintai pacarku. Tetapi, mereka sekarang malah memintaku memberi mahar, dan mahar itu senilai 2 miliar. Damar seketika tertegun mendengarnya. Mahar senilai 2 miliar bagi orang biasa sangatlah berlebihan. "Mana mungkin bisa sebanyak itu," ujar Damar keheranan. "Keluarganya memiliki seorang adik laki-laki," ujar Bagas. "Mungkin kira-kira orang tuanya ingin membelikannya sebuah rumah, jadinya menanyakan padaku uang 2 miliar. Dan di kondisi yang sekarang ini, jika tak mampu memberinya 2 miliar, maka kami tidak bisa menikah. Aku dan pacarku mau tak mau harus putus." "Lalu kamu bilang apa ke pacarmu?" tanya Damar. "Pacarku." Membicarakan pacarnya, dia menghela napasnya dan berkata, "Dia juga membantu keluarganya berbicara tentang hal ini, dia ingin hidup denganku selamanya, tetapi aku bahkan 2 miliar saja tak mampu untuk memberinya, itu tandanya aku tak cukup mencintainya." "Pacarmu memang tak tahu kondisi keluargamu seperti apa?" tanya Damar keheranan. Dia sudah tahu, tetapi dia tetap bersikeras seperti itu, bahkan dia bilang kalau keluarganya telah menjodohkannya dengan pria lain. "Jika aku tak sanggup memberinya 2 miliar, maka kami akan putus," ujar Bagas dan kembali lagi dengan raut wajah putus asanya. Damar pun terdiam, benar-benar benalu dalam keluarga. Bersambung 65. Mendengar cerita Bagas, Damar pun terdiam. Sebagai seorang menantu yang pernah dicampakkan selama 3 tahun, dia merasa pengalamannya sendiri selama 3 tahun itu sudah sangatlah menyedihkan. Jika sekarang dibandingkan dengan Bagas, dia merasa Bagas benar-benar sial. Damar mengerutkan dahinya berkata, "Lalu adiknya sendiri. Adiknya berpikir seperti apa?" "Adiknya," Bagas berkata sambil memanyunkan bibirnya, "tak perlu ditanya, dia itu pengangguran, gemar berjudi, tapi aku juga tak mampu berbuat apapun. Di dalam keluarganya, dia adalah anak laki-laki satu-satunya, jadi semenjak kecil sampai besar selalu dimanja, benar-benar tak bisa berbuat apapun lagi." Setelah bercerita, dia melihat dan bertanya ke arah Damar, "Damar, coba tolong kasih aku saran, aku jadinya harus bagaimana?" Damar mengusap-usap hidungnya dan berkata, "Pacarmu itu memangnya tak memikirkan bagaimana kehidupan kalian selanjutnya setelah menikah. Misalnya, kamu sudah meminjam uang 2 miliar, lalu setelah menikah, ditambah lagi harus membayar cicilan rumah sebesar 2 miliar juga, mau tak mau kalian harus bisa melunasinya bersama, kan? Apa pacarmu itu tak memikirkan hal-hal ini?" Bagas kembali menunjukkan wajah putus asanya, "Apa mungkin dia sebenarnya tak mau menikah denganku ya? Jadi dia membuatku kesulitan dan menyerah. Tetapi kita sudah berpacaran selama 6 tahun lamanya, aku sangat mencintainya, dan aku merasa dia mencintaiku juga. Tetapi kondisinya saat ini." Damar menghela napasnya, "Bagas, aku beritahu kamu sebuah wejangan, aku rasa kamu lebih baik putus saja.
Coba kamu renungkan dulu baik-baik kondisimu saat ini. Semisal kamu memang memiliki uang 2 miliar dan memberikannya ke mereka dan kamu pun menikah, lalu selanjutnya bagaimana? Pacarmu ini sangat jelas sekali memanjakan adiknya, padahal adiknya hanyalah seorang pengangguran dan penjudi, yang benar-benar tak bisa diandalkan. Nanti kamu tak hanya harus menghidupi keluargamu sendiri, tetapi juga harus menghidupi keluarga mereka. Selain orang tuanya, kamu pun masih harus menghidupi adiknya itu. Lalu saat adiknya menikah dan mempunyai anak, semuanya harus kamu yang, Damar dengan sangat rinci menjelaskan pada Bagas. Wajah Bagas pun seketika menjadi sangat kusut. Dia merupakan orang biasa, tetapi dia dipaksa menghadapi kondisi ini. Sebenarnya dia pun telah sejak lama sudah memikirkan untuk putus saja. Jika kita melihatnya, dia memang sangat menyukai pacarnya itu, walaupun sudah menjalin hubungan selama 6 tahun dan perasaan mereka terpaku di sana. Tentu saja Damar menyarankan untuk putus karena dia sendiri merasa bahwa Bagas pasti akan menemukan wanita yang jauh lebih baik daripada pacarnya yang sekarang itu. Dari reaksi Bagas yang terlihat saat Damar menasehatinya, Damar pun bertekad akan membantu sahabatnya itu, yang terpenting setidaknya jangan sampai membuat Bagas menjadi stres seumur hidupnya hanya karena masalah uang. Apa yang kamu bicarakan memang masuk akal, ujar Bagas sambil menghela napasnya, aku hanya merasa sedikit tak rela. Bagas. Lalu pada saat itu, terdengar suara dari arah pintu masuk gerbang. Damar dan Bagas seketika menoleh ke sana, ternyata sedang ada dua orang yang berjalan menghampiri. Seorang lelaki paruh baya dan juga seorang gadis. Bagas pelan-pelan berkata, dia itu adalah pacarku, namanya Farah Nugroho, dan yang satunya lagi adalah ayahnya, Agung Nugroho. Perempuan di sisi Damar yang selalu berkomunikasi dengannya ialah Dr. Lilia, juga wanita setingkat Dewi seperti Wendy Kang, tetapi Farah ini cukup sulit untuk masuk ke dalam kriteria wanitanya. Damar terlihat menyipitkan matanya, dia mengira Farah itu adalah seorang gadis yang cantik sedunia, tetapi saat dia melihatnya, dia ternyata gadis yang biasa saja. Saat itu, mereka berdua datang menghampiri dan melihat ke arah Damar. Agung lalu melihat ke arah Bagas dan berkata, Bagas, usia Farah sudah tak muda lagi, jadi tak bisa menunda-nunda lagi. Jika kamu tak sanggup mengeluarkan uang, jangan lagi saling berhubungan, putuskan saja hubungan kalian itu. Farah yang berdiri di sebelah ayahnya itu terlihat biasa saja, jelas sekali mereka mengejarnya. Sebenarnya dia memang ingin putus dengan Bagas, tetapi akhirnya masih akan dipikirkan lagi baik-baik dengan Farah. Raut wajah Bagas pun mulai berubah, dia menatap ke arah ayah Farah sambil menghela napas dan berkata, kalian sangat bersikeras dan memaksa, sebenarnya saya hanya menginginkan pernikahan yang sederhana saja dan sudah pasti akan tetap menghormati kalian. Walaupun penghasilan saya tidaklah besar, tetapi untuk di kota LH sendiri masih termasuk di atas rata-rata. Sudahlah, kita putus saja. Setelah dia selesai berbicara, Damar cukup bisa merasakan Bagas sepertinya sudah sangat lelah. Farah yang melihat Bagas berkata seperti itu, seketika raut wajahnya menjadi berubah. Tetapi dengan cepat dia segera memasang raut wajah biasa saja. Kamu jangan jadi salahkan saya dan Farah, kalau mau ya salahkan saja dirimu sendiri yang mengecewakan, yang tak mampu memberikan Farah apapun. Agung menatap Bagas dan berkata, ya sudah kalau begitu, selanjutnya jalani kehidupan masing-masing, jangan saling mencari satu sama lain. Bagas menggertakkan giginya dan menganggukkan kepalanya. Damar menolehkan matanya, dan membuka mulutnya berkata, sekarang biaya pernikahan sangat tinggi, saya juga tak tahu mengapa, saya mengira ini seperti sedang menjual seorang gadis. Hati Bagas emosi mendengarnya, tetapi karakter dalam dirinya seperti sedang terpukul oleh keadaan ini. Dia mendengar apa yang barusan Damar katakan dan tak berusaha untuk menyelanya. Karena dalam hatinya dia pun memikirkan hal yang sama. Agung menatap ke arah Damar dan berkata, siapa kamu ikut campur dalam urusan kami? Damar mengusap-usap hidungnya lalu menepuk Bagas, sudahlah, Bagas, tak ada yang perlu disedihkan lagi, pisah ya pisah saja, pasti akan menemukan yang lebih baik. Yang terpenting kamu harus punya uang, gadis seperti apapun pasti nanti akan kamu dapatkan. Farah mengerutkan dahinya, kemudian ayah Farah pun mencibirnya, kamu juga, kan, sudah tahu syarat utamanya adalah uang, dia harus punya uang, supaya dia dan Farah bisa segera menikah dengan lancar. Dia hanya tinggal mengeluarkan uang mukanya saja, yang paling hanya seharga rumah 2 kamar kecil dan 1 ruang tamu. Sudahlah, Farah, kita pulang saja,
Tantemu akan segera mengenalkanmu pada seorang pria, latar belakang keluarganya pun sangat bagus, kamu besok bersiap untuk bertemu dengannya. Oh, keluarganya baik, tetapi ia tidak tahu apa bisa sebanding dengan keluarga kalian, cibir Damar. Farah menatap ke arah Bagas dan berkata, Bagas, apa maksud temanmu ini, apa dia mau menjelekkan semuanya? Kalau kamu bisa sedikit peka, apa kita akan ribut seperti ini? Sudahlah, dia ini sampah, jadi jangan menyalahkan kita, ujar ayah Farah menimpali. Bagas sebenarnya sedikit takut dengan gadis ini, dan tak berani melawannya. Damar menepuk Bagas, lalu dengan senyum berkata, sudahlah, tak usah ribut lagi, lebih baik cari uang saja, kan? Besok kamu datang ke kantorku untuk bekerja, aku akan berikan kamu gaji tahunan sebesar 10 miliar. Saat Damar mengucapkan itu, Bagas seketika tertegun. Dia mengira kepulangan Damar ke kota LH pastinya tidak memiliki uang, mengatakan hal seperti itu, mungkin hanya sedang membantunya memberi muka saja kepada mereka. Dia diam-diam melirik Damar dan merasa bersyukur. Sesaat Farah dan ayahnya baru saja beranjak pergi meninggalkan mereka, ayah Farah menoleh ke arah Damar, dengan mencibir berkata, kamu punya perusahaan. Dan mau kasih dia gaji tahunan 10 miliar. Omong kosong. Farah dengan nada mengejek pun berkata, bahkan aku juga belum pernah dengar dia punya teman yang kaya raya. Damar pun tersenyum dan berkata pada Bagas, kartu bank. Cara tepat untuk menghadapi keluarga Farah secara ampuh adalah dengan membuat mereka langsung menyesalinya. Saat Bagas mendengar apa kata Damar barusan, dia sebenarnya tak tahu apa maksudnya. Dan dia dengan sengaja mengeluarkan sebuah kartu bank. Damar mengeluarkan ponselnya dan mengetik beberapa digit nomor kartu bank itu. Kemudian dia berkata pada Bagas, besok aku akan ajak kamu ke kantor untuk bekerja, jadi aku sudah kirimkan terlebih dulu gaji tahunanmu. Ding! Di saat yang bersamaan, ponsel Bagas berdering dan terdengar bunyi pesan masuk. Bagas seketika mengeluarkan ponselnya dengan ekspresi kebingungan, namun seketika tatapannya berubah seolah tak percaya. Damar, kamu barusan mengirimku uang 10 miliar. Kamu pasti sudah gila. Damar tersenyum dan berkata, pembayaran di muka, besok kamu sudah bisa mulai untuk bekerja, gajimu tahun ini sudah dikirimkan. Penipu, ujar Farah dengan senyum juteknya. Lalu dia melangkah maju dan segera merebut ponsel milik Bagas. Saat dia telah berhasil memegang ponsel Bagas, raut wajahnya seketika berubah dan langsung menatap Damar, kamu benar-benar mengirimnya 10 miliar. Damar lalu tersenyum dan berkata, untuk apa aku membohongi kalian? Apa kalian cukup berharga untuk aku tipu? Mulai besok, Bagas akan menjadi salah satu orang terkaya di kota LH. Ayah Farah yang berada di sebelahnya pun segera mengambil ponsel Bagas dan melihatnya, seketika wajahnya pun berubah pucat saat melihatnya. Ini merupakan kejutan yang sangat besar bagi Bagas. Tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh Bagas bahwa Damar ternyata tak sedang bercanda. Mungkin dia memang belum sepenuhnya pulih. Sedangkan ayah Farah yang baru saja tercengang dengan apa yang terjadi, seketika raut wajahnya berubah dan memberikan senyuman, Bagas, sekarang kamu sudah punya uang, jadi masalah mahar sudah bukan jadi hal yang perlu kamu pusingkan lagi. Kamu dan Farah bisa hidup bersama selama bertahun-tahun lamanya. Ayo kita kembali dan bagaimana jika kita berdiskusi tentang tanggal pernikahan kalian. Damar cukup kaget, dia awalnya hanya ingin Farah dan ayahnya ini menyesal saja, dia tidak menyangka bahwa ayah Farah ternyata bermuka tebal. Bagas menghela napas panjang, dia menunjukkan ekspresi terima kasihnya pada Damar, lalu menatap ke arah Farah dan ayahnya sambil berkata, sudahlah lupakan saja, hubungan kami sudah berakhir. Jadi kembalikan ponsel itu padaku. Bersambung. 66. Menghadapi masalah seperti ini, timbul sepercik emosi dalam hati Bagas. Usahanya selama 6 tahun ini, akhirnya terkalahkan oleh kenyataan. Di detik sebelumnya mereka mengatakan kalau dia tak pantas untuk mereka, tetapi di detik terakhir saat mereka melihat uang 10 miliar di tangannya, dengan sekejap mereka malah balik ingin kembali padanya. Bagas merasa ini sangat lucu, hanya dalam sekejap, dia bisa melihat dengan jelas wajah sebenarnya dari keluarga ini. Bagas menatap Farah dengan tatapan yang biasa saja, lalu dia berkata, kita sudah putus, kembalikan ponsel itu padaku, selanjutnya kita semua berjalan di jalannya masing-masing saja. Raut wajah Farah pun berubah, mengira seolah dia akan mencubit Bagas sampai mati, dan berpikir selama dia masih bisa mengaitkan jarinya, dia pasti akan bisa menarik Bagas ke sisinya lagi. Mendengar ucapan itu,
Farah langsung berkata, kamu ternyata memang tak serius mencintaiku. Bagas tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia melangkah maju ke depan, dan segera merebut ponselnya. Lalu dia menghela napasnya sambil berkata, kamu bilang aku tak mencintaimu, selama 6 tahun ini, aku sangat setia denganmu. Kamu bilang ingin rumah dengan atas namamu, aku setuju. Lalu kamu menginginkan uang 2 miliar, hanya demi ingin membelikan adikmu itu rumah, aku memang tak sanggup untuk itu. Di kondisi yang seperti ini, kalian bahkan sama sekali tak memberiku keringanan sedikit saja, aku benar-benar tak bisa memberikan uang itu. Tetapi sekarang kamu sudah punya uang, ujar Farah. Bagas, ayo kita menikah dengan baik-baik. Bagas pun hanya bisa tersenyum, dan air mata pun seketika jatuh dari matanya. Dia menatap Farah dan dengan nada datar berkata, barusan saja, hatiku merasa kecewa, benar-benar kecewa. Ternyata kamu ingin menikah bukan karena aku, tetapi kamu ingin menikah hanya karena uang. Bagas pun membalikkan badannya. Farah masih ingin membalas perkataan Bagas, namun Damar pun mengangkat alisnya dan berkata, sudahlah, kalian pergi saja. Sekarang justru kamulah yang tak pantas dengan saudaraku ini. Raut wajah ayah Farah pun ikut berubah, Damar pun segera merangkul bahu Bagas dan berkata, sudah tak usah peduli dengan orang seperti mereka, kita pergi saja. Lalu dia pun segera menarik tangan Bagas dan berjalan menuju pintu gerbang. Mereka berdua pun pergi berjalan tak tahu arah, lalu Bagas pun menghela napasnya dan berkata, Damar, terima kasih ya untuk barusan, tetapi sekarang aku jadi mengerti, setelah melewati kejadian itu, sekarang perasaanku jauh lebih baik. Damar menepuk-nepuk bahu Bagas dan berkata, jangan mau diperdaya oleh wanita, selama kamu masih bisa dengan sadar mengontrol dirimu sendiri saja itu sudah bagus. Ya, Bagas pun menyeka sisa air matanya, bisa dilihat bahwa Bagas sudah banyak berkorban salam hubungannya itu. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, kamu kasih tahu aku nomor rekeningmu, aku akan kembalikan lagi uangmu barusan. Damar dengan tersenyum berkata, kamu ini ngomong apa? Kamu pikir barusan itu cuma bercanda? Aku memang serius, besok aku akan membawamu bekerja. Kamu, beneran punya perusahaan? Tanya Bagas keheranan. Damar menganggukkan kepalanya, untuk apa aku menipumu? Lagi pula apa yang aku ceritakan padamu barusan juga memang benar adanya, sebenarnya aku selama bertahun-tahun tidak mendekam dalam penjara. Bagas nampak curiga, dalam hatinya timbul perasaan yang bergejolak. Damar mengerti dia perlu waktu untuk bisa mencerna segala kesulitan ini, bagi orang biasa, tiba-tiba mempunyai uang 10 miliar ibarat mungkin sudah bisa membeli roti isi sebesar dunia. Damar pun terkekeh dan menatap Bagas, sudah jangan terlalu dipikirkan, sini aku kasih nomor WhatsAppku. Lalu nanti coba telepon aku untuk tes kontak, aku sekarang ada sedikit urusan, jadi tak bisa temani kamu lagi. Aku besok akan mengontakmu ya. Iya, siap, ucap Bagas memberikan ponselnya. Setelah Damar mengetik nomor WhatsApp-nya, dia tersenyum sambil menatap Bagas, lalu berbalik dan kembali berjalan pulang. Dia sengaja memberikan Bagas waktu untuk menenangkan diri. Lalu setelah kembali, dia segera berjalan menuju ke rumah tantenya itu. Setelah dia sampai depan pintu rumah tantenya, ayahnya sepertinya sengaja membiarkannya masuk dengan membiarkan pintunya terbuka begitu saja. Jelas sekali terlihat banyak orang dalam rumah tantenya dan terdengar suara orang yang cukup ramai. Hei, Rudy, sebenarnya aku tak bermaksud apapun, tetapi mengingat kasus kejahatan Damar itu, sebenarnya aku agak sedikit tak nyaman. Coba kamu telepon dia, suruh dia jangan dulu datang, sedang ada banyak keluarga di sini. Yang sedang berbicara itu adalah suami dari tante tertuanya yang bernama Rani Prameswari. Keluarga ibunya terdiri dari 3 perempuan bersaudara, ibunya merupakan anak kedua, bernama Maya Prameswari. Sedangkan satu lagi merupakan adik dari ibunya yang bernama Nita Prameswari, yang merupakan tante termudanya. Jadi bisa dibilang yang baru saja berbicara itu merupakan om tertuanya. Ya betul itu, Kak, sambung tante termuda Damar. Lalu juga terdengar lagi suara yang berkata, kamu juga tahu, dari dulu aku sangat menyukai Damar, tapi kita pun tak menyangka ternyata anak itu akhirnya bisa berbuat tindakan melanggar hukum. Hari ini adalah hari ulang tahunku, semua anggota keluarga juga sedang berkumpul. Mendengar berita kebebasannya dari penjara memang berita yang baik, tetapi setelah dia sampai di sini, yang lainnya bagaimana bisa bergaul dengannya? Adikku. Pada saat itu,
Terdengar suara dari seseorang yang wajahnya cukup kusut. Damar, dia pasti telah difitnah, dia anak yang seperti apa kita semua pun sudah tahu. Dia mana mungkin bisa berbuat seperti itu. Jelek, pada saat itu, terdengar suara pintu rumah yang tiba-tiba tertutup. Lalu Tante Rani pun kembali berkata, Maya, Rudy, sebenarnya ini hanya prasangka saja, kasus Damar itu, kami semua pun ikut terlibat. Dan kasus itu merupakan kasus yang cukup besar di kota LH. Pada saat itu kami memiliki hubungan dengan Damar dan itu membuatku kehilangan gaji dari pekerjaanku dan kamu pun tahu itu. Kepulangan Damar merupakan berita yang baik, tetapi sebaiknya kamu telepon dia dulu saja, suruh dia untuk jangan dulu datang. Ya, dari awal kasus itu sudah cukup membuat kita malu. Lalu dari dalam, terdengar sayup-sayup suara. Damar berdiri terpaku di sana, dengan wajah cemberut. Dia sudah memikirkan hal ini, kepulangannya dia ke kota LH, apakah saudaranya maupun temannya, semuanya pasti memiliki prasangkanya masing-masing. Hanya saja dia tak habis pikir, setelah 9 tahun berlalu, prasangka itu masih terasa mendalam seperti ini. Damar itu benar-benar difitnah, dan bahkan jika itu benar, setelah 9 tahun berlalu, apa kalian pun masih tak sudi untuk memberikannya kesempatan kedua? Ujar ayah Damar, Rudy, kamu lihat saja sikap keluarga kita, bukannya kita tak sudi, tetapi dia dari awal memang sudah berbuat salah, balas Rani. Nita pun mengerutkan dahinya berkata, Kak Maya, lebih baik segera telepon dia. Karena terutama sekarang banyak saudara-saudara kita sedang berkumpul dan jangan sampai membuat mereka tak nyaman. Begini saja, besok aku akan pergi menemuinya, selain itu aku akan coba baik-baik menawarinya pekerjaan, menurutmu bagaimana, Kak? Walaupun kakak merupakan seorang presidir, tetapi bukan berarti dia tak punya sedikit hak pribadi, kan? Damar yang sedang berada di luar pintu pun seketika raut wajahnya menjadi kusut saat mendengar mereka sedang berdiskusi. Tak lama kemudian, karena menuruti saran dari mereka, akhirnya ponsel Damar pun berdering. Dia menghela napasnya dan memaksakan senyum di wajahnya, Halo, Ayah. Halo Damar, suara ayahnya terdengar agak lemas. Ayah, aku sepertinya hari ini tidak bisa datang ke sana. Barusan aku bertemu dengan Bagas, temanku semenjak TK dulu. Dia mengajakku untuk pergi makan bareng, dan aku tak bisa menolaknya, ujar Damar sambil tersenyum. Dia tak mau membuat ayahnya merasa tertekan. Ayahnya yang mendengar itu pun menghela napasnya lega dan berkata, ya sudah kalau begitu, setelah selesai makan kamu cepat pulang ya. Ayah juga setelah selesai makan dari sini akan segera mengajak ibumu pulang juga. Ibumu itu saat mendengar kabar kepulanganmu, dia bahagia tak kepalang. Damar menganggukkan kepalanya, ya, Ayah, kalau begitu aku tutup teleponnya ya. Lalu dia pun segera menutup teleponnya. Dia melihat ke arah pintu rumah yang ada di hadapannya. Dia menghela napasnya lalu berjalan berbalik menuju lift. Setelah meninggalkan kawasan rumah tantenya, dia berjalan di sisi jalan sambil melihat suasana kota LH yang besar ini. Dia saat itu merasa menjadi asing dengan kota ini bahkan dia tak tahu sedang ada di mana. Harus bisa memanfaatkan waktu baru bisa, kalau tidak prasangka-prasangka itu aku selalu mengelilingi mereka, ujar Damar. Dia sudah merasa bodoh amat tentang omnya dan juga anggota keluarga lainnya yang meremehkannya. Tetapi dia juga tak ingin jika kedua orang tuanya menjadi tertekan karena hal itu. Dia mencegat sebuah taksi dan berkata, pergi ke bar. Pergi ke bar yang di mana? Tanya sopir taksi itu. Terserah, cari bar yang di mana saja, ujar Damar. Sopir taksi itu pun seolah mengerti dan segera melajukan mobilnya. Setelah setengah jam berlalu, mereka telah sampai di tempat yang dituju. Taksi itu pun berhenti, dan sopir itu pun sambil tersenyum menatap ke arah luar dan berkata, di sini merupakan salah satu bar terbaik yang ada di kota LH. Damar melihatnya sekilas, bar itu bernama Flow Fire Bar. Damar segera menuruni taksi dan membayar argonya, lalu berjalan masuk ke dalam bar itu. Tetapi saat itu baru saja lewat jam 7 malam, tidak terlalu banyak orang yang ada dalam bar. Damar yang sudah berada di dalam pun segera memesan tempat. Lalu dia langsung mendudukkan dirinya di sana, lalu memesan banyak bir, dan hanya sibuk meminumnya sendirian. Bersambung. 67. Di atas panggung bar itu, ada seorang wanita cantik yang berdiri di sana, tangannya memangku sebuah gitar, dan dia mulai bernyanyi beberapa lagu sedih.
Seiring berjalannya waktu, orang-orang pun mulai banyak yang berdatangan, wanita di atas panggung yang bernyanyi pun mulai mengakhiri penampilannya. Di atas panggung mulai dimainkannya musik DJ dan terdengar sambil diiringi beberapa musik yang energik. Di lantai dan seorang-orang pun mulai ikut menari mengikuti irama musik. Bar ini seolah telah hidup, banyak muda-mudi yang mulai terbawa suasana dan mulai menari dan melompat-lompat. Damar lebih memilih duduk di pinggir panggung dan tidak ikut menari dengan mereka. Dia dengan santainya menenggak birnya. Sebenarnya Damar tidak ingin mabuk, tetapi saat mendengar saudara-saudaranya yang berprasangka buruk dengannya, dia jadi ingin pergi minum bir. Lalu pada saat itu tiba-tiba seorang wanita bergaun hitam tiba-tiba duduk dan dia mengambil gelas di mejanya, lalu menuangkan bir milik Damar ke dalam gelas itu. Dia tak mengucapkan sepatah kata apapun, dan langsung menenggak segelas bir itu sendiri. "Nona, ini sepertinya bir milikku," ujar Damar menatap wanita itu. Saat menatapnya, hati Damar cukup terkejut karena ternyata wanita ini cantik juga. Wanita ini berbeda dengan wanita lainnya dengan riasan tebal yang ada dalam bar ini, dia bahkan terlihat tak merias wajahnya, gaun hitam yang dikenakannya terlihat menutupi seluruh tubuhnya tanpa celah. Mendengar ucapan Damar, dia hanya melihat Damar sekilas dan berkata, "Nanti aku akan membayarnya, lagi pula bukannya semua pria seperti itu. Mereka hanya melihat tubuhku saja, kan? Tunggu sampai aku mabuk, saat itu aku akan berikan kamu kesempatan." Dia berbicara dengan agresif, sepertinya suasana hatinya sedang buruk. Damar hanya tersenyum dan tak merasa keberatan, lagi pula dia barusan hanya bicara basa-basi saja. Setelah menenggak satu gelas, wanita itu seakan tak puas dan kembali menuangkan birnya lagi. Setelah menenggak penuh bir itu, wanita itu menatap Damar dan mencibir, pria memang tak ada baiknya. Damar tak memedulikan ucapan wanita itu, duduk sendirian di sana, membuat suasana di meja mereka terasa sangat aneh. Damar dan wanita berbaju hitam itu duduk berseberangan, dan tak duduk berdekatan. Mereka sibuk dengan minumannya masing-masing, dan juga tak saling mengobrol. Wanita itu sambil menenggak beberapa gelas bir, sambil mengumpat beberapa kalimat yang baginya tak ada pria yang baik di matanya. Damar menduga kalau sepertinya wanita ini baru saja putus cinta. Tetapi Damar sendiri tak mau peduli, dia mengalihkan pikirannya, dan menunggu saat minumannya telah habis, lalu dia akan pulang ke rumah. Tak berapa lama, tiba-tiba beberapa orang dengan tergesa-gesa mulai mendekati mejanya, salah satu di antaranya segera mendekati wanita berbaju hitam itu dan berkata, "Vivi, akhirnya aku menemukanmu." Wanita yang dipanggil Vivi itu nampak pandangannya sedikit kabur karena dia telah minum-minum. Dia mendekap botol birnya dan mendongak melihat ke arah seorang pemuda di depannya dan mengumpat, "Apa kamu bisa pergi dari hadapanku?" "Vivi, maafkan aku, sungguh aku minta maaf, aku salah," ujar pemuda itu dengan cepat, "walaupun kamu tak mau memaafkanku, tapi kamu jangan sampai kabur ke bar dan dengan bebasnya mencari seorang pria untuk pergi minum bersamamu." Lalu pemuda itu menatap ke arah Damar, dan ekspresinya seketika berubah. Damar langsung menoleh dan dia merasa seperti kenal dengan pemuda ini. Setelah beberapa saat, dia mulai mengenali siapa pemuda ini. Dia adalah Nico, dia termasuk ke dalam kelompok keluarga Tandialo di kota LH, sama seperti Diska. Tetapi mereka hanya masuk ke dalam garis keturunan saja, dia dengan keluarga Diska perbandingannya seperti bumi dan langit. Tetapi kelompok keluarga ini, walaupun hanya dalam satu garis keturunan, namun kedudukannya tetap di atas rata-rata orang biasa. Dia dengan Damar merupakan teman semasa SMA. Selain itu, saat masih SMA dulu, dia pernah mengejar Gladys. Pada saat itu Damar berhubungan baik dengan Gladys, dan hal itu membuat keduanya menjadi tidak dekat. Beberapa hari yang lalu Kak Diska bilang kalau kamu sudah bebas dari penjara di kota JC. Aku masih tak percaya bahkan kamu yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan seharusnya menghabiskan sisa hidupmu di dalam penjara, tetapi sekarang kamu malah kembali ke kota LH. Nico menatap Damar sambil mencibirnya. Mendengar ucapan itu, Damar mengerutkan dahinya. Dia menatap Nico dan berkata, "Suasana hatiku sedang tak bagus, jadi jangan cari masalah denganku." Cibir Nico. Lalu dia kembali berkata, "Vivi adalah pacarku, apa yang kamu masukkan ke dalam birnya? Apa kamu mau masuk ke kantor polisi lagi? Untuk apa aku ikut campur urusan kalian?" Lalu pada saat itu, wanita yang dipanggil Vivi itu perlahan mulai sedikit tersadar,
dia mendorong Nico dan berkata, "Kamu dan aku sudah putus, sekarang pergi dari hadapanku, dasar pria brengsek." Nico selangkah terdorong mundur, dia mengepalkan tangannya dan meregangkan otot lehernya, lalu menatap ke arah Damar. "Damar, jadi begitu rupanya, baru saja kembali ke kota LH tetapi sudah mau merebut wanitaku. Kamu bahkan sudah diusir oleh keluarga Ardiansyah, apa kamu mengira kalau aku tak seberani itu padamu seperti dulu? Saudara-saudaraku, tangkap dia," ujarnya kepada orang-orang yang dari tadi bersamanya. Lalu pada saat itu, seorang pelayan pun datang menghampiri dan berkata, "Pak Nico, ini adalah Flow Fire Bar, jika ada permasalahan tolong selesaikan di luar." Nico mengerutkan dahinya dan raut wajahnya pun berubah, seolah-olah dia sedang mengkhawatirkan sesuatu. Dia menggertakkan giginya sambil melotot ke arah Damar, "Hei, bocah, anggap saja kamu sedang beruntung." Lalu dia pun kembali mendekati wanita itu, "Vivi, ayo pulang, kamu jangan sendirian berada di tempat seperti ini." Vivi pun kembali mendorongnya dan dia pun malah menghampiri Damar dan merangkul lengan Damar, sambil berbisik, "Tolong aku. Aku akan bayar semua bir ini." Nico yang melihat pemandangan ini seketika mengerutkan dahinya, dia dalam-dalam menatap Damar. "Damar, enyahkan tanganmu darinya." Damar justru mengambil gelas birnya lagi dan tak memedulikannya. Nico yang merasa diabaikannya pun seketika raut wajahnya penuh dengan amarah. Dia melangkah mendekati wajah Damar, dan di waktu yang bersamaan sebuah tamparan mendarat di wajah Damar sambil diiringi kata-kata mengumpat, "Aku menyuruhmu enyahkan tanganmu darinya, apa kamu tak mengerti?" Plak, Damar yang dasarnya sedang berada dalam suasana hati yang buruk dan malah mendapat pukulan dari Nico, merasa tak mampu menahan kesabarannya lagi. Dia segera melemparkan botol bir itu ke arah Nico, dan percikan air bir itu mengenai wajah Nico. Dengan cepat Damar pun menarik lengan Nico. Pada saat itu, pelayan pun kembali muncul, dia sepertinya sudah sering menghadapi kejadian seperti ini. Lalu dia menatap Damar dan berkata, "Pak, di sini adalah Flow Fire Bar, jika ingin melakukan perkelahian silakan selesaikan di luar." Damar mengerutkan dahinya menatap sekilas pelayan itu, dialah yang melakukannya terlebih dulu, "Apa aku tak boleh melindungi diriku sendiri? Tetapi di sini adalah Flow Fire Bar, saya tak peduli apa Anda sedang melindungi diri, selama terjadi tindakan perkelahian, orang yang melakukannya pasti akan ada konsekuensinya." Pelayan itu berkata dengan nada yang biasa dan terdengar seperti sebuah ancaman. "Oh," ujar Damar dengan nada datar. Pelayan itu menampilkan senyum tipis dari bibirnya, "Di Flow Fire Bar, tak ada satu pun yang berani melakukan perkelahian." Lalu baru saja dia selesai bicara, seluruh orang pun mulai menyipitkan matanya. Dia menyadari Damar yang sedang duduk melepaskan diri dari wanita berbaju hitam itu. Lalu orang-orang itu pun berdiri dan melonggarkan genggamannya dari lengan Nico. Pada saat yang bersamaan, sebuah tamparan mendarat di wajah Nico, persetan. Nico merasakan panas dan sakit di wajahnya, orang-orang itu pun menariknya mundur beberapa langkah. Orang-orang yang sedari tadi bersamanya itu pun dengan segera membantunya. Nico memegangi wajahnya dan melotot ke arah Damar dan berkata, "Berani-beraninya kamu memukulku. Aku lihat kamu sudah tak ingin hidup lagi rupanya." Pelayan yang berada di sampingnya dengan tatapan yang dingin melihat ke arah Damar dan berkata, "Pak, saya ingat barusan saya sudah memperingati Anda, melakukan perkelahian akan ada konsekuensinya." Damar meliriknya dan berkata, "Dia yang mengawali perkelahian ini, dan aku hanya membalas menamparnya, biarkan menjadi impas." Pelayan itu dengan mencibir dan mengeluarkan walkie-talkie-nya dan berkata, "Ada orang yang membuat keributan di meja nomor 7. Bang, bang, bang. Suara itu terdengar dan dengan cepat terdengar suara belasan orang yang bergegas menghampirinya dalam sekejap. Di saat yang bersamaan, pergerakan mereka pun menjadi pusat perhatian banyak orang. "Oh, bukannya dia adalah Kak Nico. Pergi ke Flow Fire untuk membuat keributan. Apa kamu kira Diska akan melindungimu? Jadi kamu bisa bertingkah di hadapanku." Dari kerumunan orang itu, seorang pria dengan potongan rambut cepak, mengenakan jaket kulit berjalan menghampiri, dan menatap Nico sambil tersenyum. Sesaat Nico melihat orang ini, wajahnya seketika berubah menjadi pucat. Pelayan itu pun bergegas menghampiri dan berkata, "Orang yang melakukan perkelahian adalah dia." Orang itu menatap ke arah Damar, dan terdiam sejenak. Dan dari wajahnya terlihat senyum tipis dari ujung bibirnya, "Cek, Damar. Beberapa hari yang lalu Rizky berkata padaku, untuk membawa orang dan menemuimu ke kota JC,
tak disangka ternyata kamu sendiri yang datang menghampiri ke sini. Rizky, adalah kakak dari Gladys, pewaris pertama dari keluarga Sitara. Sangat jelas saat setelah Diska kembali ke kota LH, dia memberitahu Rizky tentang masalah Damar di kota JC. Karena merasa adiknya sendiri telah ternodai, Rizky selalu ingin berusaha untuk menghabisi Damar. Dari awal Damar langsung dimasukkan ke dalam penjara, dan membuatnya tak mampu melakukannya. Selama 9 tahun di penjara, dia menjadi tak mampu menyalurkan amarahnya. Dan sekarang mereka merasa Damar sudah terbebas dari penjara dan masih ingin melakukan pembalasan. Saudara-saudaraku, segera bantu aku seret dia keluar. Pukuli dia terlebih dulu baru nanti dia akan mengerti apa yang telah terjadi. Pria berambut cepak itu pun terkekeh dan berkata, "Oh ya, cepat telepon Rizky, suruh dia datang ke sini, bilang padanya kalau kita sudah menangkap Damar." Di sebelahnya wanita yang bernama Vivi itu terlihat sudah mulai tersadar, dan wajahnya pun seketika menjadi pucat. Dia benar-benar tak menyangka jika kejadiannya akan menjadi rumit seperti ini. Bersambung 68. Di bar, hampir seluruh manusia yang berada di dalamnya melihat Damar. Damar dikelilingi oleh selusin anak buah lelaki berambut cepak itu. Tanpa rasa yang berarti, Damar tetap tenang tidak takut sedikitpun. Sedangkan Vivi yang mulai kembali sadar itu segera berkata, "Tunggu, ini hanya salah paham." "Salah paham? Tidak ada yang namanya salah paham, cepat bawa dia," perintah lelaki itu sambil menunjuk Damar. Damar sama sekali tidak mengenali orang ini, secuil ingatan bersama pun juga tidak ada. Tapi satu yang Damar tahu, orang ini adalah teman Rizky. Menyuruh temannya yang sama-sama berada di kota JC dengan Damar untuk memberi pelajaran. Damar menghela napas, "Aku sudah bilang, dia yang mulai duluan. Apa menurutmu sekarang itu hal yang penting?" Kata lelaki berambut cepak itu pada Damar, "Kamu itu sudah melakukan hal yang fatal. Membuat masalah dengan adik Rizky, kamu kira di penjara saja sudah cukup. Dia akan terus mencarimu, memberimu pelajaran, dan membuat hidupmu seperti di neraka. Cepat seret dia." Kemudian, beberapa orang segera maju untuk menarik tangan Damar. 2 orang dari belakang, 2 orang dari depan. Mereka siap mengunci setiap pergerakan Damar. Damar melihat ke dalam bar, ada terlalu banyak orang yang melihat. Ini tidak bagus untuknya. Sebagian Night Watcher, mereka selalu bertindak diam-diam. Kalaupun ada yang melihat, setidaknya harus beberapa pasang mata saja. Ini untuk menjaga identitas mereka agar tetap aman. Damar sudah melakukan perkelahian beberapa kali, siapa yang tidak ingat kejadian pembantaian Erlangga? Semua ingat, tapi Damar dan Erlangga sepakat untuk tidak membuka hal ini di umum. Tapi sekarang berbeda, puluhan mata saat ini sedang membidik lurus ke arah Damar. Kalau dia sampai kelepasan kekuatan penuh, maka kemungkinan terungkapnya Night Watcher akan semakin tinggi. Damar berdecak kesal, dia harus menahan diri, "Jangan pegang. Aku bisa pergi sendiri." Wah, garang sekali dia, kata salah satu orang bertubuh gempal. Dia menyeringai dan berkata, "Tapi, kalau aku pegang kenapa? Apa sih yang bisa kamu lakukan?" Lelaki itu memajukan tangannya, siap untuk menyentuh Damar. Dalam sekejap, Damar menarik tangan lelaki itu. Memelintirnya ke belakang, Damar sudah seperti polisi yang menangkap penjahat yang mencoba kabur. Di bawah pengawasan semua orang, Damar tidak menggunakan kekuatannya sebagai Night Watcher. Hanya dasar jurus umum yang biasa digunakan orang yang belajar bela diri. Kuncian dasar untuk menghalau manusia jahat di luaran sana. Tidak ada yang mengira kalau Damar akan seberani ini. Melawan lelaki itu seorang diri, apalagi ada teman-temannya yang kapan saja dapat menyerang. Lelaki berambut cepak itu tersenyum sinis, "Wah, berani sekali si bangsat ini. Menarik sekali. Benar-benar mantan napi. Lepaskan dia," teriak teman-teman orang yang saat ini sedang meringis kesakitan tangannya karena Damar. Damar menarik sebelah alisnya. Dia mendorong orang itu dengan keras sampai tersungkur di lantai. "Aku bisa pergi sendiri, tapi jangan pegang aku. Siapapun yang berani menyentuhku akan mati," kata Damar memperingatkan. Si sialan ini, sekelompok orang secara naluriah tidak terima diancam oleh Damar. Bagaimanapun juga, tubuh mereka jauh lebih besar daripada Damar. Lelaki berambut cepat tadi melambaikan tangan untuk mengerem amarah anak buahnya. "Sudah, biarkan dia jalan sendiri. Nanti saja kalau tidak ada orang, ayo kita bermain dengannya."
Seseorang berjalan di depan Damar untuk memimpin jalan, diikuti Damar di belakangnya. Saat Damar akan melangkah keluar, wanita cantik bernama Vivi itu segera menyusul Damar, "Jangan ikut mereka. Kamu bisa dihajar sampai mati." Wanita ini memiliki hati yang lembut. Damar hanya tersenyum dan berlalu. Dia melanjutkan langkahnya mengikuti orang-orang ini keluar dan menghilang lewat pintu belakang bar. Vivi terlihat semakin cemas. Dia khawatir, tapi dia juga takut kalau mengikuti Damar. Nico tersenyum saat melihat Damar pergi. "Vi, aku salah. Ayo kita pulang dulu. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa bertemu dengan dia. Tapi dia itu penjahat kelamin, dia pernah melakukan pemerkosaan. 9 tahun lalu, Dinda dari keluarga Sitara adalah korbannya. Kakaknya bernama Rizky adalah salah satu pemilik bar ini. Kalau dia jatuh ke tangan Rizky, Damar pasti tamat. Dia pantas menerimanya. Itu semua gara-gara kamu. Dasar bajingan." Vivi berteriak pada Nico. Dia berlari mengejar Damar tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya terhenti di balik pintu. Vivi berencana untuk mengawasi dari jauh. Setidaknya dia akan menelepon ambulan kalau sampai terjadi apa-apa pada Damar. Vivi mondar-mandir puluhan kali. Nico masih terus membujuknya tanpa henti. Tapi Vivi masih terus menolak Nico. Sama sekali tidak ada niat untuk memaafkan Nico. Damar dibawa oleh lebih dari selusin orang melewati pintu belakang bar. Di belakang bar, ada lahan kosong yang cukup luas. Setelah mereka semua berada di lahan kosong itu, lelaki berambut cepak berkata, "Di dalam ada banyak orang, kami tidak ingin membuat nama bar jadi buruk. Sekarang kamu akan mampus." Lelaki itu langsung menendang Damar dengan kakinya. Tendangan itu berhasil dihindari oleh Damar. Dia mengambil langkah ke samping, memiringkan tubuhnya. Mengulurkan tangan kanannya dan memukul kaki lelaki itu. Orang-orang itu tidak menduga kalau Damar memiliki kemampuan menghindar yang bagus. Mereka terlihat semakin marah pada Damar. Jangan khawatir, pada saat ini, lelaki yang tendangannya itu hanya menyentuh angin mencoba menenangkan teman-temannya. "Kenalkan, namaku Giri Pangestu. Kamu panggil aku Giri atau Bos Giri, terserah," kata Giri sambil menyeringai. "Bela dirimu cukup bagus, sepertinya 9 tahun di penjara ada manfaatnya ya." Damar menatap lelaki itu dengan tajam. "Apa kamu yakin tetap ingin menyentuhku?" "Terserah aku dong, hahaha," kata Giri sambil tertawa mengejek. Damar melihat semua orang, memasang kuda-kuda. "Oke, kebetulan moodku sedang jelek. Mungkin dengan berkelahi, ototku jadi lemas dan moodku membaik. Tapi tunggu, 1, 2, 3, 13 orang. Duh, sepertinya kurang." Giri memicingkan matanya, menarik sebatang rokok dari saku celananya, menyalakan pemantik korek api dengan santai. Dia menarik napas dalam-dalam, meresapi setiap rasa nikotin dari rokoknya. "Kalian hanya boleh memukulnya, jangan sampai dia mati. Bos Rizky sebentar lagi akan datang," kata Giri sambil memberi isyarat teman-temannya untuk maju. Mereka menyerang secara bersamaan. Damar menghela napas dan menyeringai, "Sini maju." Semua orang berlari dan mengerumuni Damar seperti semut yang mengerumuni gula. Giri melangkah mundur sambil menikmati rokoknya. Teman-teman Giri terlihat antusias menyerbu Damar. "Hia! Hia!" Teriakan pembakar semangat mereka itu terdengar nyaring di telinga. Menghadapi selusin orang bagi Damar hanyalah seperti melakukan pemanasan waktu latihan jadi Night Watcher. "Buah! Buah!" Damar memasang kuda-kuda, mengangkat kedua tangannya. Fokus menghindar dan melumpuhkan selusin lawannya bersamaan. Orang-orang ini bertubuh gempal dan berbadan tinggi. Mereka dianggap sebagai orang yang lihai dalam perkelahian. Tapi saat melawan Damar, mereka tidak lebih seperti tikus yang melawan harimau. Begitu Damar mengepalkan tinjunya, tidak ada 10 menit. Semua orang itu sudah terkapar di tanah. Di belakang sana, Giri membeku. Rokok masih berada di dalam mulutnya, bahkan dia sampai lupa untuk mengisapnya. Dia begitu terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Buah! Suara pukulan Damar ke orang terakhir yang maju. Tepat di ulu hati, titik vital manusia. Damar menyeka keringatnya, "Aku sudah bilang, kan, 13 orang tidak cukup." Giri membuang rokoknya begitu saja. Dia menelan ludah, matanya bergetar melihat Damar yang tidak tergores sedikitpun. Bagaimana mungkin?" kata Giri sambil menunjuk Damar dengan gemetar. Bersambung. 69. Giri sudah berada di dunia malam cukup lama, melihat perkelahian atau bahkan terjun langsung adalah hal yang biasa.
Beberapa orang yang terkenal kuat hanya sanggup mengalahkan musuhnya 2 atau 3 seorang diri. Tapi 13 orang. Hal gila ini baru pertama kali ditemui oleh Giri. Dan yang lebih gila lagi adalah, waktu yang dihabiskan tak lebih dari 10 menit. Melihat orang-orangnya meringis kesakitan di tanah, berhamburan bagai biji padi yang terlepas dari barangnya. Giri menelan ludah, keringatnya mengucur tanpa henti. Damar, pikirkan dulu sebelum bertindak. Ini bar yang ternama, ditambah lagi Rizky tidak suka padamu. Apa kamu masih berani mendekat? Kamu kira akan selamat setelah melakukan hal ini? Andaikan kamu masih di keluarga Ardiansyah sekalipun, Rizky itu bukan orang yang mampu kamu jangkau. Apalagi kamu sudah tidak jadi anggota keluarga Ardiansyah, jadi apa kamu masih berani? Giri mencoba mengulur waktu dengan mulutnya yang pandai mengelak. Damar berjalan ke arah Giri, menatapnya sambil tersenyum. Mengambil sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya dan berkata, jadi aku tidak bisa menyentuh kalian karena orang keren yang kamu kenal itu. Mendengar ucapan Damar yang terdengar tak kenal takut itu membuat Giri semakin ketakutan. Ini adalah Flow Fire Bar. Giri mencoba terlihat menakutkan, aku sama sekali tidak takut padamu. Kamu pikir bisa menyentuh orang-orang Flow Fire? Kamu baru saja kembali ke LH, jangan buat gara-gara. Apa kamu sedang mengancamku? Damar mengeluarkan sebatang rokok lagi dan melemparkannya ke wajah Giri. Melihat reaksi Damar, Giri merasa siasatnya berhasil. Dia mengangguk dan berkata, terserah kamu mengartikannya apa. Jadi Rizky masih tidak ingin melepaskanku? Damar menghembuskan napas berisi asap pekat menyesakkan dada, kalau begitu aku akan memberinya sedikit hadiah sambutan. Sedetik kemudian, tangan Damar sudah mencengkram leher Giri dengan kuat. Giri tidak dapat mengelak barang sedetik pun. Kejadiannya begitu cepat, sebelum dia sempat bernapas lehernya sudah diterkam oleh Damar. Wajah Giri menghantam dinding yang ada di belakangnya dengan keras. Hidungnya patah, darah kental mengalir dari sana. Tubuhnya lemas seperti tak bertulang. Damar melepaskan cengkeramannya dengan tiba-tiba. Giri pun merosot jatuh terjerembab di tanah. Damar berjongkok di depan Giri, menatap wajah manusia yang terlihat mengenaskan itu dan berkata, hei, aku sudah bilang, kan, kalau suasana hatiku sedang jelek. Mulut busukmu itu malah banyak bacot. Saat Damar mengatakan hal itu, dia berdiri dan menginjak rokok yang sudah dia isap beberapa kali dengan kakinya. Wajahnya melihat ke bawah, oh iya, beritahu Rizky kalau kalian yang memukulku duluan. Aku hanya akan mengatakan hal ini sekali, kalau sampai dia masih mengincarku dan mengutus orang-orang sepertimu, aku tidak akan segan-segan melakukan hal yang sama pada mereka. Tapi dia juga akan menerima konsekuensi karena sudah menggangguku. Setelah mengatakan hal itu, Damar berjalan ke pintu belakang bar. Tepat saat akan membuka pintu, Damar berhenti dan berkata, oh iya, bilang padanya. Anggap ucapanku barusan sebagai ancaman. Sekarang Damar sudah kembali, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan menyerang orang-orang yang mengusik hidupnya. Untuk masalah perkelahian ini, Damar tidak akan takut identitasnya terbuka. Flow Fire tidak akan membuka borok mereka sendiri yang sudah dikalahkan Damar sendirian. Melihat Damar sudah masuk ke dalam bar lagi, satu persatu manusia yang tadi tampak seperti mayat mulai bangkit. Tidak ada yang berdiri dengan wajah yang baik-baik saja. Ada yang hidungnya patah, matanya lebam, bibirnya sobek, pelipisnya biru, ada yang memegang perutnya kesakitan, ada yang berjalan dengan kaki yang sedikit pincang. Brengsek, Giri berdiri sambil menyeka darah yang keluar dari hidungnya. Mengutuk Damar dan meludahkan sisa darah yang sempat masuk ke dalam mulutnya. Sejak dia mengabdi menjadi antek-antek Rizky, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Selama bertahun-tahun, Damar adalah orang pertama yang menghajarnya dengan mengerikan. Dia telah berlatih sanda bersama dengan Rizky. Dan saat latihan itulah mereka berdua mulai mengenal satu sama lain. Tapi di depan Damar, sanda atau ilmu bela diri lainnya yang sudah dia pelajari tidak ada gunanya. Masalah di LH akan diselesaikan Damar waktu dia kembali, tapi Rizky sudah mengejarnya ketika dia di kota JC. Saat Damar masuk ke dalam bar, dia bersiap keluar dari pintu depan. Kamu tidak kenapa-kenapa. Begitu Damar berjalan ke pintu, sebuah suara mengejutkannya. Ternyata dia adalah Vivi yang sedari tadi menunggu Damar, Nico dan lainnya juga masih di sana. Melihat Damar kembali tanpa lecet, Nico dan yang lainnya terlihat sangat terkejut.
Damar menyentuh hidungnya, melirik gaun cantik yang dikenakan Vivi dan berkata, sepertinya kamu menunggu aku kenapa-kenapa ya. Bukan itu maksudku, si cantik Vivi mengelak dengan cepat. Damar melambaikan tangannya lalu mengeluarkan ponselnya untuk melakukan transaksi lewat ponselnya. Kamu tadi minum setengah minumanku, jadi kamu bisa bayar setengahnya. Vivi terdiam, lalu dia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim setengah harga dari minuman Damar. Damar, laki-laki kok perhitungan. Vivi hanya minum sedikit minumanmu dan kamu suruh dia bayar. Kata Nico kesal. Damar tidak repot-repot meladeni Nico, dia hanya melihat Vivi dengan santai. Vivi mengeluarkan ponselnya dan mentransfer sejumlah uang. Kenalkan, aku Vivi. Mendengar wanita pujaannya memperkenalkan diri ke Damar, Nico mengangkat sebelah alisnya. Dia menatap Damar dan berkata, Damar, kamu mau merebut wanitaku ya? Aku sama sekali tidak tertarik dengan apa yang baru saja kamu katakan, jawab Damar meremehkan. Setelah transaksi pembayaran selesai, Damar segera keluar dari bar dan pergi naik taksi. Cih, mobil saja tidak punya. Tidak sebanding denganku, kata Nico jijik. Tapi hal yang membuat Nico terkejut adalah Damar yang baik-baik saja. Damar adalah satu-satunya orang yang tidak terluka sedikit pun setelah dibawa oleh Giri dan yang lainnya. Saat ada orang yang dibawa ke pintu belakang, tidak ada yang kembali dengan baik-baik saja. Nico tidak tahu bagaimana Damar dapat lolos dari gerbang maut itu, jadi dia tidak berani terlalu memprovokasi Damar. Pilihan terbaik saat ini adalah dengan tetap waspada. Vi, ayo aku antar pulang, kata Nico yang melihat Vivi terus melihat ke arah taksi yang membawa Damar. Apa kamu tidak bisa keluar dari hidupku? Vivi menatapnya dengan sinis. Kita sudah putus dan aku tidak akan sudi kembali setelah apa yang sudah kamu lakukan. Dasar bajingan. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Vivi menghentikan taksi dan naik ke dalamnya. Hanya tinggal Nico seorang yang berdiri di pintu masuk bar dengan wajah kecut. Dia menggertakkan giginya dan menggenggam tinjunya rata-rata, Damar sialan. Setengah jam kemudian, di Flow Fire Bar, seorang lelaki kekar dengan rambut klimis dan setelan jas rapi masuk ke dalam bar. Setelah masuk, dia langsung menuju ke area kantor. Membuka pintu dan mencium aroma obat-obatan yang kuat. Segera setelah itu, dia melihat belasan orang di kantor sedang membersihkan luka mereka dengan alkohol. Suara rintihan terdengar sesekali. Hal terburuk adalah ada yang sampai diperban. Bukannya kamu bilang sudah menangkap Damar? Kenapa dengan kalian? Ya, orang ini adalah pewaris pertama keluarga Sitara. Rizky Sitara. Mana Giri? Rizky bertanya sambil melihat ke seluruh penjuru kantor dan mendapati wajah Giri yang penuh dengan kain kasa. Siapa yang melakukan ini semua? Damar, nada suara Giri terdengar takut dan malu. Memang ini adalah hal yang memalukan, segerombol orang yang bisa dibilang ahli di dunia perkelahian kalah hanya dengan satu orang. Melihat wajah Rizky yang diam, Giri menggertakkan gigi dan memberanikan diri untuk melanjutkan. Dia juga bilang kalau sampai ada yang mengganggunya lagi, dia akan menghancurkan semuanya. Dan kamu akan menerima konsekuensinya karena sudah mengusiknya. Ini adalah sebuah ancaman. Setelah Rizky mendengarkan penjelasan Giri, dia semakin naik pitam. Darahnya mendidih, dia menggebrak meja. Oke. Orang cabul yang sudah merusak adikku berani mengancamku. Aku tidak akan memberinya waktu untuk bernapas. Aku, Rizky Sitara, akan memberinya pelajaran yang setimpal. Bersambung. 70. Pada saat yang sama, di salah satu restoran terbaik di kota LH. Beberapa orang sedang berada di dalamnya. Di dalam restoran, ada Diska, Gladys, Wendy, Sheila, Clara, dan orang yang pernah bertemu dengan Damar di pesawat. Dia adalah Tandi Purnomo. Mereka semua duduk di meja yang sama. Selain itu, ada beberapa orang yang datang bersama Wendy dan sisanya adalah tamu undangan dari Diska dan Gladys. Tandi terlihat salah tingkah duduk di sana. Wajahnya terlihat gelisah dan memerah di satu waktu. Bahkan air putih di gelasnya sudah beberapa kali kosong, dia selalu meminumnya saat merasa gugup atau malu. Aku masih tidak percaya dengan apa yang baru saja aku lihat, Wendy langsung bicara ke intinya, berani sekali melakukan hal gila pada Clara. Ya, sebelumnya, Diska mengundang Tandi dan mengatakan akan mengenalkannya pada wanita cantik. Diska pun melirik ke arah Clara. Saat mereka minum bersama, Tandi melirik Clara dengan tatapan tak sembrono yang tidak disukai wanita dimanapun, dan gilanya lagi, tangan Tandi memegang paha Clara.
Orang pertama yang melihat adalah Sela. Dia tidak pernah bisa menoleransi perlakuan lelaki yang cabul pada wanita itu pun langsung menghajar Tandi. Tandi mendapatkan pukulan dari Sela. Dan setelah Wendy tahu, dia mengguyurkan secangkir teh ke wajah Tandi yang masih merah karena pukulan Sela. Diska menyaksikan adegan temannya diadili itu dan berkata tidak terima, Wen, kamu berlebihan. Tandi melakukan itu ya karena dia suka Clara. Ya memang sembrono, tapi bagaimanapun juga dia itu tamuku sekarang. Kamu memperlakukannya buruk sekali, jangan membuatku malu. Wendy tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Diska, apa sih yang Kak Diska rencanakan. Tandi menyeka sisa air teh di wajahnya dengan tisu yang tersedia. Benar, Wendy Kang. Anak dari orang terkaya di JC. Tapi ingat, ini di LH. Kamu bisa apa di sini? Jangan berlebihan deh. Gladys yang dari tadi diam mulai ikut kesal, jangan ganggu dia. Diska mengerutkan kening. Tandi terdiam. Mereka berdua tidak menyangka kalau Gladys akan ikut campur. Gladys, kata Diska sambil memandang Gladys penuh tanda tanya. Mereka teman-temanku. Kalian tunjukkan rasa hormat pada mereka. Walaupun kekuasaan keluargaku sedang turun, kalau demi temanku, aku bisa melakukan apapun. Kalau Tandi tidak pergi, kita batal bertunangan, ancam Gladys pada Diska yang ada di sebelahnya. Diska mengerutkan keningnya, mencoba untuk tenang. Hei, jangan marah. Sabar ya, sabar. Dia memang sudah melakukan kesalahan, kalian mengobrol dulu saja. Aku akan ajak teman-temanku keluar dulu. Saat Diska mengatakan hal itu, matanya berkedip ke yang lain. Beberapa lelaki tampak berdiri begitu melihat sinyal dari Diska. Setelah mereka pergi, Wendy mengumpat dan berkata, sial, mengganggu sekali. Gladys tidak merespon Wendy dan memilih membahas topik lain. Ngomong-ngomong bagaimana kabar Damar selama kerja di perusahaanmu? Wendy menghela napas, apa yang bagaimana? Pagi ini aku menunggunya, tapi sampai jam 10 dia belum datang. Dia tidak berangkat kerja, benar-benar membuatku gila. Gladys mengerutkan kening dan bertanya, apa dia tidak bisa bersyukur sudah dapat kerja? Sebenarnya dia juga tidak begitu butuh kerja. Dia sendiri jadi bagian dari Bank Royal. Saat Wendy hampir menjelaskan hal yang tidak seharusnya, Clara menarik tangannya mencoba menghentikan Wendy. Ya, tapi ayahku sangat menyukainya, jadi aku tidak bisa memecatnya. Kamu bilang dia mau datang ke LH? Tanya Gladys tiba-tiba. Wendy tidak menyangka kalau akan mendapatkan pertanyaan dari Gladys. Kenapa Gladys penasaran lagi soal Damar? Di sebelah Wendy, Kalinda menoleh dengan raut wajah keheranan. Kenapa dia kesini? Duh, mataku bisa sakit kalau lihat dia. Gladys mengangkat teleponnya yang tiba-tiba masuk ke ponselnya. Halo, Kak. Ternyata telepon dari Rizky. Halo, adikku, ada yang ingin aku katakan. Damar datang ke LH, menjauhlah dari anak itu. Kalau dia berani mendatangimu, langsung telepon aku, dia pasti bersiap membuat ulah. Menurutku, dia akan merusak acara tunanganmu dengan Diska. Rizky terdengar kesal, acaramu harus berjalan lancar, paham? Hah. Gladys belum dapat mencerna semua peringatan yang diberikan oleh kakaknya itu. Dia sudah di LH. Baru saja dia membuat masalah dengan orang-orangku di Flow Fire, kata Rizky sambil membuang ludah. Oke aku paham. Gladys menghela napas. Setelah menutup telepon, tidak ada yang melihat ekspresi apa yang baru saja dibuat Gladys. Ada kilatan gembira di matanya. Dia menoleh ke para wanita yang ada di sampingnya. Damar, sudah di LH. Hah, semua orang terkejut bukan main. Damar pulang ke rumah bertepatan dengan waktu orang tuanya pulang. Maya melihat Damar, air matanya tidak berhenti mengalir. Dia menarik Damar ke dalam pelukannya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Mereka mengobrol sampai pukul 1 pagi. Mereka berdua seperti enggan menyudahi jalinan kasih antara orang tua dan anak yang sudah terpisah bertahun-tahun itu. Seolah tidak ada hari esok, mereka bercengkerama sampai larut. Keesokan harinya, Damar bangun pukul 10 pagi. Setelah mandi dan ganti baju, dia menelepon Bagas. Hanya beberapa detik setelah nada sambung terdengar, Bagas langsung mengangkat telepon itu. Hei, kenapa baru sekarang kamu hubungi aku? Damar senang mendengar suara Bagas yang bersemangat itu. Kemana aku harus pergi? Tanya Bagas lagi. Nafis Group, jawab Damar. Nafis Group. Bagas tergagap begitu mendengar jawaban Damar.
Damar memiliki 70% saham dari Navis Group, sisanya adalah milik Lilia. Ayah Damar juga bekerja di sana. Demi membuat ayahnya nyaman, Damar sudah memerintahkan semua orang untuk tidak menunjukkan rasa hormat mereka ke Damar saat ayahnya bekerja. Salah satu anggota Night Watcher terluka saat menjalankan tugas. Akibatnya satu lengannya cedera dan tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Akhirnya atas permintaan Damar dan Lilia, dia bersedia menjadi direktur umum di Navis Group. Dan Damar adalah pemimpin perusahaan paling misterius. Tentu saja, saat Damar kembali dia akan memanfaatkan kekuasaan Navis Group. Selain menyuruh Bagas untuk bekerja di sana, dia juga berencana untuk mencari tahu sesuatu tentang masalah perusahaan. Setelah selesai menelepon Bagas, Damar pun keluar. Setengah jam kemudian, Damar sampai di pintu masuk Navis Group. Bagas sudah menunggunya di sana. "Hei, jangan bercanda. Kamu dipenjara selama 9 tahun, terus kamu tiba-tiba bilang kalau kamu adalah bos di Navis Group. Apa kamu serius?" Bagas menghampiri Damar dengan wajah bingung. "Aku sudah bilang, kan, kalau aku tidak dipenjara, kamu masih belum percaya," kata Damar. "Damar, kamu tidak bisa bohong denganku. Navis Group, kan salah satu perusahaan terbesar di LH. Mereka bergerak di berbagai bidang industri." Bagas masih tidak percaya. "Mulai hari ini kamu akan kerja di sini. Mulai sekarang kamu akan bekerja di perusahaan yang kamu jelaskan barusan," kata Damar sambil menepuk bahu Bagas. "Sudahlah, jangan buat masalah lagi. Kita pergi saja, ayo." Bagas sudah curiga sedari awal. Pada saat yang bersamaan, sebuah mobil berhenti di depan mereka. Jendela mobil itu dibuka, seseorang menyembulkan kepalanya keluar dari kursi di sebelah sopir, Bagas. Damar ikut menoleh. Di dalam mobil, ada 2 orang. Seorang wanita duduk di kursi penumpang samping kemudi, dan seorang lelaki berkacamata duduk di depan kemudi. Damar mengenali 2 orang ini. Mereka berdua adalah teman sekelasnya waktu SMA. Lelaki itu dulunya adalah ketua kelas mereka, namanya David. Dan yang wanita, dia adalah primadona kelas mereka dulu, Susan. Mereka saling melihat satu sama lain. Begitu melihat Damar, Susan langsung bertanya, "Loh, Damar, kamu sudah bebas. Bukannya kamu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ya?" Damar mengerutkan kening. Di kursi kemudi, David membuka pintunya dan berjalan keluar. Dia melihat Damar dan Bagas. Apa kalian mau melamar kerja di perusahaan kami?" "Duh, maaf ya, tapi perusahaan kami hanya menerima lulusan dari universitas ternama." Bersambung.